Aku adalah sosok dewa yang terlahir di bumi ini. Demi menguasai jalan surga, aku masuk dunia fana untuk berlatih. 100 tahun kemudian aku akan kembali ke hampaan. Pada saat itu, kamu akan ambil alih jalan surga dan pegang kendali hukum alam ini. Di dunia ini, kamu harus menyegel kekuatanmu dan membersihkan segala karma. Setelah amal ibadahmu sempurna, pilihlah hari kenaikanmu. Aku mematuhi perintah guru. Setelah itu, orang tua kandungku menemukanku di Gunung Lingga. Demi membalas budi telah melahirkanku, aku ikut mereka turun gunung dan berniat menemani di sisa hidup mereka. Setelah sampai rumah, aku baru tahu aku punya seorang adik yang tidak memiliki hubungan darah. Sebagai saudara, kalian harus saling bantu dan saling sayang. Cakra, aku dan ayahmu sudah hubungi pakar luar negeri. Besok kami antar kamu pergi berobat. Baik. Cakra pergi ke luar negeri untuk operasi transplantasi ginjal. Dia pergi 3 tahun. Selama 3 tahun, aku merasakan kasih sayang orang tua yang penuh. Ternyata, begini rasanya memiliki keluarga. Aku pikir aku akan terus bahagia selamanya. Sampai aku tanpa sengaja jatuh dari tebing dan patah kaki. Ibu. Ayah. Aku masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Kenapa kakiku nggak ada rasanya? Andika, jangan takut. Meskipun ayah dan ibu harus jatuh miskin, kami akan obati kakimu. Ibu, perutku kenapa? Nah, perut kamu tertusuk ranting pohon dan sudah dioperasi. Tapi kamu tenang saja, tidak ada organ yang terluka. Tertusuk ranting pohon, semuanya bohong. Jelas mereka ambil ginjalku untuk diberikan ke Cakra. Baik. Ayah, ibu, kalau kakak tahu kalian berikan ginjalnya kepada aku, apa dia akan marah dan mengacuhkan kita? Dia berani. Kita sudah hidupi dia. Kalau dia tidak tahu terima kasih, biarkan saja dia pergi. Tunggu, kalau tubuh Cakra mengalami reaksi penolakan, Andika kan masih punya 1 ginjal lagi buat bantu Cakra. Benar, Andika dari kecil tumbuh dewasa di gunung. Kualitas fisiknya bagus banget. Meski tanpa ginjal, dia bisa hidup dengan baik. Beda sama Cakra yang dimanja dari kecil. Gak boleh sampai terjadi kesalahan. Kasih sayang selama 3 tahun, ternyata semuanya cuma sandiwara. Kalau sudah begini, tidak ada lagi yang perlu kusayangkan. Amal ibadahku sudah lama sempurna. Kalau bukan kalian yang membawaku turun gunung, 3 tahun lalu aku sudah ambil alih jalan surga. Berhubung sudah begini, akan kuhancurkan segelnya dan kendalikan jalan surga. Semua muridku, datanglah menghadapku. Andika, di tubuhmu ada segel kekuatan sihir. Kamu harus pakai darah jantungmu untuk menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Barulah segel bisa dipatahkan dan menguasai hukum surgawi. Waktumu 7 hari. 7 hari lagi aku akan kembali ke hampaan. Hukum langit akan memiliki celah. Kamu harus balik ke posisimu. Surat putus hubungan. Dengan kondisi tubuhku yang lemah ini, harus 3 kali ambil darah jantung, baru bisa selesai ditulis. Baiklah, setelah ini, tempat ini bukan urusanku lagi. Andika, kamu sudah dengar semuanya? Aku kebetulan lewat, haus, mau minum. Kalau haus, carilah perawat. Adikmu juga perlu kami jaga. Jangan ganggu dia. Aku dorong kamu kembali. Adikmu butuh istirahat. Jangan usik dia. Guru, aku gak kecewakan harapan guru. Kami jadi keluarga konglomerat nomor 1 di dunia. Namun 3 tahun lalu guru tiba-tiba putuskan kontrak kita. Aku gak bisa kontak kamu lagi. Apa guru sudah gak mau aku lagi?
Aku akan patahkan segel dan kuasai hukum langit. Semua murid datanglah menghadapku. Kesadaran ilahi guru. Guru sudah kembali. Bu Rachel, Dewa Abadi sudah ditemukan. Ini datanya. Dewa Abadi, putra pasangan grup Yadira yang hilang 3 tahun lalu, dijemput pulang ke rumah. Ternyata guru menghilang 3 tahun karena kembali ke keluarganya. Semua milikku itu anugerah dari guru. Kalau begitu segera investasi 20 triliun ke grup Yadira. Baik. Tunggu. Siapkan juga 12 unit villa, 12 mobil sport berkelas, dan 12 pesawat pribadi. Oh iya, masih ada berbagai koleksi langka. Aku akan pergi ke kediaman Yadira untuk menemui guru dan kasih hadiah berlimpah ke orang tuanya. Ini... Cepat pergi. Baik. Kasihan sekali, ulang tahun cuma bisa makan mie instan seorang diri di ruang perawatan. Pasien di sebelah itu adiknya ya. Keduanya ulang tahun di hari yang sama, orang tua cuma merayakan untuk adiknya. Pilih kasih banget. Anak angkat berulang tahun, suruh anak kandung makan mie instan. Orang tua yang sangat baik. Aku bernama Andika karena perselisihan dengan orang tua kandung. Yang nggak mungkin didamaikan lagi. Segala rasa sayang telah berakhir. Aku bertekad putuskan ikatan keluarga ini. Menulis surat putus hubungan. Terlalu banyak menguras esensi darah jantung. Hari ini cuma bisa sampai sini. Butuh 2 kali ambil darah jantung lagi. Baru aku bisa lepas dari mereka. Hari ini kamu juga pulang. Kakak, aku sudah 3 tahun gak pulang ke rumah. Malam ini, bolehkah aku menginap semalam? Cakra, kamu bicara apa? Pulang ke rumah sendiri ngapain izin sama Andika? Kenapa kamu sebodoh ini? Simpanlah semua niat kecilmu itu. Kelak, harus rukun sama Cakra. Jangan terus berpikir mau singkirkan dia. Atau, jangan salahkan aku permainkan kamu. Aku nggak ngomong sepatah kata pun yang melarangnya pulang. Kalian main tuduh saja. Begitu dia pulang, kalian mulai peringatkan aku. Sikap pilih kasihnya apa bisa lebih jelas? Oh, kenapa aku bisa punya anak kayak kamu yang berpikiran sempit? Kamu bahkan gak bisa terima adikmu sendiri. Cakra, ayo. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih kakak. Ayah, bagian siniku sakit. Bekas operasaku sakit banget. Kamu gak apa-apa. Cepat jalan. Cepat berbaring di kursi belakang. Duduk yang benar. Cepat berbaring. Oh, Andika, ada luka di perut Cakra. Dia harus berbaring di kursi belakang. Aku dan ayahmu juga harus mengawasi. Kamu nggak ada tempat duduk. Terus? Cepat. Cakra mau pulang istirahat. Aku kasih 100.000 kamu pulang naik taksi. Nih, ambil. Nggak hanya kehilangan ginjal. Kedua kakiku juga lumpuh. Di antara aku dan Cakra sebenarnya siapa yang lebih butuh dirawat? Karena sayang kalian penuh kebohongan dan keacuhan, maka putus hubungan mungkin adalah pilihan terbaik untuk kita. Cakra, ini yang ibu rebuskan pagi-pagi sekali. Sup ginseng 1000 tahun dan tanduk rusa. Hanya ada semangkuk, cepat diminum. Terima kasih, Bu. Jelas-jelas aku sakitnya lebih parah dan lebih butuh dirawat, tapi semua dikasih ke Cakra. Sudah nggak penting. Habis putus keluarga, kita bukan keluarga lagi.
Tanggal 20, Mega harusnya pulang dari perjalanan dinas. Meski kasih sayang keluarga semuanya palsu, tapi pernikahanku dengan Mega, itu tulus. Mega, aku cinta kamu. Menikahlah denganku. Baik, kamu pakaikan. Mega, aku akan bawa kamu naik dunia langit, menjadi pasangan dewa yang bahagia. Kita akan bersama selamanya. Ibu, aku kangen kamu. David, kecilkan suaramu. Jangan sampai Om Andika dengar. Dulu suruh kamu sama Andika demi menciptakan syarat tukar ginjal. Sekarang operasiku sudah beres. Kamu takut apa? Baguslah. Aku takut Andika bunuh diri setelah tahu nanti dan ganggu kita. Ayah, ibu, aku benci Andika. Ulang tahunku yang ke-6 mau kurayakan sama kalian. Nak, jangan buru-buru. Semua yang ayah lakukan demi punya tubuh yang sehat. Setelah ayah sehat, ayah dan ibu temani kamu rayakan ulang tahun. Oke? Ayah, kamu harus cepat sembuh. Kita berlima harus kumpul terus. Baik, anakku pintar. Setelah ayah sembuh, Om Andika akan pergi. Setelah dia pergi, ayah dan ibu akan mengajakmu main ke taman bermain. Oke? Oke. Istri yang bersamaku selama 3 tahun, ternyata punya anak berusia 5 tahun dari adikku. Sedangkan orang tuaku, ternyata mereka tahu semuanya. Mereka berkomplot untuk mengelabuhiku. Semua demi mengambil ginjalku. Ironis banget. Sudah merugikan kalian berdua. Dulu demi transplantasi ginjalku, aku terpaksa suruh kamu nikah sama Andika. Cakra, ini bukan masalah. Sekarang Andika cacat. Kamu baru satu-satunya pewaris keluarga Yadira. Lina dan Hario yang bodoh ini selalu turuti omonganku. Bahkan rencanaku suruh mereka dorong Andika dari tebing, mereka juga setuju. Ternyata aku jatuh dari tebing karena rencana mereka. Karena mereka pikir tubuh Andika kuat, gak akan mati meskipun jatuh, dan bisa selamatkan nyawamu. Itu menunjukkan mereka berdua tetap lebih menghargaimu sebagai anak angkat. Memangnya kenapa kalau peduli padaku? Asalkan Andika benar-benar diusir dari keluarga Yadira, aku baru bisa tenang. Tapi, bocah ini memang panjang umur banget. Jatuh dari tebing pun belum mati juga. Gak mati juga bagus. Kalau nanti tubuhmu bermasalah lagi, kita punya cadangan organ yang bergerak. Selama ada ayah dan ibu, meskipun Andika nggak mau kasih, dia tetap harus kasih. Ketulusan hatiku ternyata diperlakukan seperti ini. Siapa? Andika? Kamu sudah dengar semuanya? Mega, aku nggak pernah sakiti kamu. Kamu malah sekongkol sama mereka bohongi aku. Kalau dulu bukan kamu mau donorkan ginjalmu padaku, apa Mega bisa tertarik padamu? Andika, segala sesuatu di keluarga Yadira, cepat atau lambat akan jadi milikku. Andika, setiap hari bersamamu aku merasa jijik. Berhubung kamu sudah tahu, surat cerai yang disiapkan dari 3 tahun lalu ini bisa lebih cepat terpakai. Kalian benar-benar adik dan istriku yang baik. Pernikahan penuh kebohongan ini nggak perlu ada lagi. Demi ginjalku, kalian rancang penipuan selama 3 tahun. Sekarang masih mau jadikan aku sumber organ cadangannya. Kalian pikir aku ini boneka yang bisa dimainkan seenaknya? Cakra! Oh, Cakra, kamu kenapa? Cakra, kamu gak apa-apa? Ayah! Kakak, aku tahu ayah dan ibu kasih ginjalmu ke aku. Kamu marah, tapi badanku terluka. Kalau kamu pukul aku bisa mati. Kaki sudah lumpuh, masih ganggu adikmu. Kamu segitunya nggak bisa terima Cakra. Kayaknya kamu sudah tahu semuanya. Awalnya kami mau berusaha menjaga hatimu dan tutupi darimu. Tapi, karena masalahnya sudah jadi begini, semua salahmu sendiri. Kakek, nenek, dia ganggu ayah. Aku benci dia. Cucuku,
Kakek bantu kamu lampiaskan amarah. Kalau kamu berani berulah lagi dan buat adikmu marah, akan kuusir kamu dari rumah ini. Biarkan kamu mengurus dirimu sendiri. Aku nggak ganggu dia. Kamu masih berdalih. Mulai sekarang, putra keluarga Yadira cuma Cakra seorang. Cakra, jangan sedih. Dokter bilang nggak boleh marah. Nanti memengaruhi pemulihan tubuh. Kalau kamu berani cari masalah lagi, jangan salahkan aku menghukum kamu. Terserah kalian. Jadi, selain incar ginjalku, 3 tahun kebersamaan ini beneran cuma akting. Kalian gak anggap aku anak dan cuma anggap aku alat kesembuhan Cakra. Setiap hari cari perkara terus. Gak ada habisnya. David, mulai sekarang kita tinggal di rumah. Nggak perlu sembunyi dari sampah itu lagi. Nenek nanti ajak kamu ke taman bermain, oke? Surat putus hubungan ini harus dilanjutkan. Sejak kedua belah pihak tanda tangan, mereka bersumpah gak akan menuntut hak dan keuntungan atas nama keluarga. Tinggal sekali lagi. Semuanya akan berakhir. Nah, makan banyak kan? Bahan makanan ini ibu suruh orang kirim pakai pesawat dari luar negeri. Makan banyak biar tubuhmu sehat. Terima kasih, Ibu. Makan udang. Terima kasih. Ekspresi apa itu? Kalau mau makan ya makan. Kalau nggak mau balik sana ke kamar. Awalnya nggak mau kasih kamu makan. Sekarang kami kasih bubur, harusnya kamu bersyukur. Masih mau diperlakukan kayak Cakra. Apa? Nona Rachel konglomerat terkaya. Investasi 20 miliar untuk keluarga Yadira. Besok masih mau mengunjungi kami berdua. Kami berjasa apa? Sampai Nona Rachel mau datang mengunjungi kami. Rachel, itu muridku dulu. Kayaknya dia sudah menemukanku. Apa? Anakku pernah menyelamatkan Nona Rachel. Iya, kami memang punya anak laki baik. Apakah itu grup Waluyonya keluarga konglomerat nomor 1 dunia? Benar. Grup Yadira kita cuma perusahaan kecil. Di hadapan grup Waluyo, kita bukan apa-apa. Berkat Cakra, keluarga Yadira kita baru bisa dihargai Nona Rachel. Oh, iya. Ayah, Ibu, beberapa bulan lalu aku menyelamatkan pasangan tua. Mereka kayaknya orang tua Nona Rachel. Sebelum ketemu aku, Rachel sudah menjadi anak yatim piatu. Orang tua dari mana? Kalian benar-benar jago mengarang cerita. Pasti begitu. Nah, gak sangka kamu penyelamat Nona Rachel. Berkat kamu, keluarga Yadira baru bisa dapat dana 20 triliun dari grup Waluyo. Keluarga Yadira sudah berhasil dekati Nona Rachel. Sebentar lagi masuk jajaran keluarga konglomerat kelas 1. Bisa berkontribusi untuk keluarga Yadira merupakan kehormatanku. Kakak juga berpikir begitu kan? Lihatlah adikmu. Dia bantu keluarga Yadira menjadi dekat dengan Nona Rachel. Kamu gak melakukan apapun, cuma sampah yang bisa makan doang. Ternyata setelah semua kebenaran terpampang jelas, kalian gak perlu berpura-pura lagi. Kasih sayang keluarga cuma kemunafikan. Jadi, anak kandungmu ini segitu buruknya di hati kalian. Ibu, kakak itu dari desa. Dia nggak paham aturan dan gak punya kemampuan. Nggak masalah kamu masih punya aku, Andika. Dimantingkan denganku, kamu selamanya sampah. Orang udik dari desa ini memang gak kompeten seperti Cakra. Yang kudidik penuh perhatian. Penjahat, aku benci kamu. Kalian manjakan anak angkat, tindas aku, bohongi aku, dan sakiti aku. Sekarang bahkan membiarkan bocah yang masih bau kencur untuk menindasku.
Setelah malam ini, suratnya akan selesai. Aku akan sepenuhnya putus ikatan darah dan pupus segala rasa. Langit dan bumi menjadi saksi. Begitu pena jatuh, gak ada penyesalan. Ikatan duniawi terputus. Yang bersumpah, Andika Yadira. Huh. Setelah hari ini bersungguh, berakhirlah ikatan duniawi. Aku bisa terima dan kuasai hukum langit. Ayah, Ibu, kita beneran gak ajak kakak untuk menyambut Nona Rachel. Mau ajak dia buat bikin malu. Cakra, ingatlah. Kamu pewaris tunggal grup Yadira kita. Hatimu jangan lembek. Tapi kakak itu kan anak kandung kalian. Dia juga punya hak waris. Aku cuma anak adopsi. Keluarga Yadira cuma punya satu anak, yaitu Cakra Yadira. Kenapa kamu keluar? Andika, hari ini kamu diam saja di rumah. Jangan kemana-mana. Kenapa lihat ibu begitu? Bukannya anak kalian cuma Cakra seorang. Jadi dia bukan ibuku. Kurang aja. Begini caramu ngomong sama aku. Orang udik yang besar di desa memang suka besar-besarin masalah. Sudah 3 tahun. Tabiat kampunganmu masih belum hilang. Selalu mau saingan sama Cakra. Memangnya kamu pantas dibandingkan sama Cakra? Cakra itu bintang di langit. Kamu cuma sampah di selokan. Dilihat saja sudah menjijikkan. 3 tahun lalu, aku sempat berpikir untuk memberikan kalian takdir umur panjang. Sekarang kayaknya cuma perasaan sepihakku. Aku sudah mau pergi. Sebelum pergi, aku mau putus hubungan sama kalian. Apa katamu? Anak durhaka. Aku hamil 9 bulan dan melahirkanmu. Sekarang cuma ditegur. Kamu mau putus hubungan sama kami? Ayah, Ibu, semua salahku. Kakak pasti salahin aku karena sudah rebut kasih sayang kalian. Setelah menjamu Nona Rachel hari ini, aku akan pergi dari rumah ini. Gak akan ganggu pandangan kakak lagi. Kakak, cepat minta maaf sama ayah dan ibu. Jangan sakiti hati ayah dan ibu. Aku nggak izinkan. Kamu adalah buah hati ibu. Siapapun nggak bisa mengusir kamu. Andika, aku tahu kamu benci aku karena bohongi kamu selama 3 tahun. Bikin kamu jatuh dari tebing dan ambil ginjalmu untuk obati Cakra. Tapi nyawa Cakra di ujung tanduk. Kamu harus maklum. Kakak, aku bisa kasih apa saja, tapi jangan mega. Kami sekeluarga cuma mau kumpul. Tolong jangan halangi kami. Dia berani. Sudahlah kalau biasanya kamu saingan sama Cakra, rebutin kasih sayang orang tua. Sekarang mau rebut kasihnya. Kamu gak punya hati nurani. Jangan banyak omong. Langsung putus hubungan saja. Ini momen penting kerjasama grup Yadira dengan Nona Rachel. Kamu bersikeras putus hubungan karena mau hancurkan reputasi keluarga Yadira. Aku kasih tahu. Bisa jadi anak keluarga Yadira merupakan berkatmu selama 100 tahun. Jangan bersikap gak masuk akal. Tuan, Nyonya, Nona Rachel sudah tiba. Kamu balik kamar dan diam bisa. Kalau sampai singgung Nona Rachel dan rusak kerjasama kedua keluarga, rasakan saja akibatnya. Semuanya, ikut aku menghadap guru. Baik. Nona Rachel, halo. 3 tahun gak jumpa. Rachel sudah diselimuti aura ungu. Orang-orang ini keluarganya guru. Kalau begitu kasih hadiah dulu. Pak Haryo, Bu Lina, aku tiba-tiba datang berkunjung. Semoga kalian gak keberatan. Mana mungkin. Kedatangan Nona Rachel yang mendadak bikin keluarga kami berseri-seri. Kalau begitu aku gak akan banyak omong. Di sini ada 12 unit villa di lokasi emas, 12 mobil balap, 12 pesawat pribadi, barang koleksi kubis giok, dan 12 koleksi langka yang lainnya. Oh iya, investasi 20 triliun nanti langsung ditransfer ke rekening keluarga Yadira. Dengan investasi 20 triliun ini,
Grup Yadira akan naik langsung menjadi top 10 global. Kubis giok ini perpaduan hijau dan putih musim semi dalam satu benda. Setidaknya bernilai 1,2 triliun. Villa, pesawat, supercar, dengan semua ini, kelak siapapun yang ketemu aku pasti bakal hormat sama aku. Masih ada kalung yang bernilai 1 miliar. Semua ini barang langka yang gak bisa dibeli dengan uang. Baguslah kalian suka. Tapi semua barang berharga yang sulit dicari. Nona Rachel kasih begitu saja kepada kami. Keluarga Yadira sudah menyelamatkan aku. Barang-barang ini gak ada artinya dibandingkan itu. Nona Rachel itu orang terkaya di dunia. Barang-barang ini nggak berarti baginya. Pasti Cakra menolong orang tuanya jadi dia berikan hadiah secara khusus untuk berterima kasih kepada kita. Ayah, ibu, bisa berkontribusi bagi keluarga Yadira merupakan kehormatanku. Tunggu, kata kalian tadi menyelamatkan orang tuaku. Iya. Orang tuaku sudah meninggal. Di mana kalian menyelamatkannya? Nona Rachel, apa maksudmu? Apa kalian masih belum mengerti? Penyelamat Rachel bukan Cakra, tapi aku. Anak durhaka, diam kamu. Hah? Akhirnya aku menemukanmu, Guru. Apa? Bukannya ini kurang baik, Nona Rachel. Anda minta aku jadi gurumu. Ini terlalu berlebihan. Nak, Nona Rachel minta kamu jadi gurunya. Kayaknya keluarga Yadira beneran akan bisa melejit. Nanti bukan hanya bisa jadi keluarga konglomerat kelas 1 nasional, bahkan bisa masuk jajaran kelas dunia. Sayang, kamu hebat. Kamu guruku. Terus dia siapa? Dia, Andika Yadira, anak yang kami bawa pulang dari desa. Selalu rebutan kasih sayang sama Cakra. Bahkan mengincar kekasih Cakra. Dia buat kekacauan. Iya, waktu Cakra sangat butuh pertolongan Andika, dia menolak dengan cueknya. Dia tolong sekarang tapi nggak mau tolong. Semua salahku. Aku rebut kasih sayang ayah dan ibu bikin kakak iri. Kalau aku mati, kakak pasti puas. Yang mati harusnya Andika. Kalian benar-benar keji dan nggak tahu malu. Hah? Ibu, Nona Rachel segitu marahnya. Pasti nggak senang sama kakak. Gimana kalau aku bawa dia ke kamar? Jangan. Sekarang Andika sudah buat Nona Rachel nggak senang. Kalau karena ini dia batalkan kerjasama dengan keluarga kita, harapan keluarga Yadira masuk jajaran keluarga kelas 1 global bukankah hilang? Sudah begini, kalian masih berhayal dengan alasan-alasan konyol itu. Anak durhaka, kamu jangan asal ngomong. Kamu berani rusak masa depan keluarga Yadira, kami nggak akan menampung lagi. Tamparan ini, anggap saja balas budi telah dilahirkan olehmu. Mulai sekarang, kita nggak punya hubungan lagi. Anak durhaka kayak kamu nggak punya juga nggak apa. Mau putus hubungan? Baik, putus sekarang juga. Tanda tangani namaku juga. Daripada besarkan anak durhaka kayak kamu, pelihara anjing masih lebih penurut. Kalian Ikatan duniawi telah putus. Kekuatan sihirku sudah kembali. Semuanya harus berakhir. Akhirnya bisa berdiri. Kenapa kamu bisa berdiri? Iya, kamu. Kenapa kamu bisa berdiri? Nona Rachel, kamu sudah putus hubungan sama bocah ini. Kalau Nona marah, jangan salahkan kami. diam kamu. Kamu salah nilai orang. Meninggalkan guruku, kalian akan menyesal seumur hidup. Semua orang dengarkan perintah. Ikut aku beri hormat kepada guruku, Pak Andika. Apa? Rachel, di antara kita nggak perlu begini. Baik, terima kasih guru. Nona Rachel, kamu mungkin salah. Tadi sampah ini masih duduk di kursi roda. Sekarang sudah berdiri. Itu membuktikan dia seorang penipu. Diam. Jangan hina guruku. Nggak mungkin. Andika kampungan itu masa bisa jadi gurumu? Nona salah orang ya? Bukannya harusnya Nona berterima kasih sama aku? Berterima kasih padamu?
Pak Andika itu sosok yang dihormati ribuan orang. Cuma dia yang pantas jadi guruku. Kamu itu apaan? Pengawal? Andika, cepat suruh Nona Rachel lepaskan adikmu. Badannya lemah begini mana tahan dilukai begini. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Dasar pengkhianat. Kamu cuma diam melihat adikmu dipukul dan dimaki seenaknya. Masih pantas jadi kakak. Kakak, kontrak putus hubungan sudah ditandatangan. Aku sama kalian ada hubungan apa? Anak durhaka, kamu berani pukul aku. Kontrak putus hubungan mulai berlaku. Semua alam semesta sudah menyaksikan. Kalau lain kali ketemu lagi, kita cuma orang asing. Berani macam-macam lagi. Tanggung sendiri akibatnya. Kakak, kamu ngomong apa? Omonganmu benar-benar durhaka. Jangan kurang ajar sama guruku. Tarik kembali semua hadiahnya. Mulai hari ini, boikot grup Yadira. Apa? Kau mau boikot kami? Terus, bisnis keluargaku bukannya sia-sia. Aku bahkan tanggung utang triliunan. Kamu masih nggak hentikan muridmu? Kamu mau lihat keluarga kita bangkrut? Gak dengar omongan Rachel. Jangan kurang ajar sama aku. Kamu melawanku, anak durhaka. Andai kamu sepekan Cakra, aku gak akan sekecewa ini padamu. Aku bunuh kamu. Kalau bukan karena ikatan karma orang tua dan anak ini, kalian sekarang sudah jadi mayat. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu sama sekali bukan anakku. Apa asal-usulku? Bisa kalian intip? Kamu? Haryo, Lina, Mega, Cakra. Mulai sekarang, jaga diri kalian. Kalau berani ganggu aku lagi, pasti aku hukum tanpa ampun. Rachel, kita pergi. Ini, aura anak durhaka itu kenapa jadi sekuat ini? Dia jelas punya koneksi sekuat Rachel Waluyo. Tapi selama ini nggak pernah bilang. Dan diam saja menertawakan kita. Anak durhaka begini. Percuma dibesarkan. Pak Haryo, gawat. Kita kena boikot. Rantai pendanaan sudah putus. Kita bangkrut. Bangkrut? Apalah nilainya status pewaris ini? Gimana menjalani hari-hari ke depan? Apa orang kelas atas seperti aku ini juga harus mengemis? Bisnis yang kau bangun bertahun-tahun hilang begitu saja. Rencanakan ini. Dan itu semuanya sia-sia. Andika, dasar brengsek. Aku pasti cari cara balas dendam ke kamu. Guru, kabarnya guru akan segera menerima dan menguasai hukum langit. Apakah aku cukup beruntung bertanggung jawab atas upacara penguasaan hukum langit? Bastian, selama ini prestasi perangmu gemilang. Gak tertandingi di seluruh Juman. Tugas berat kali ini pasti jatuh ke tanganmu. Aku nggak akan mengecewakan kepercayaan guru. Besok akan kukumpulkan para bangsawan Juman dan memilih mereka sebagai penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Harap guru memeriksa. Baik. Guru, ini asetmu 10 tahun lalu yang aku kelola. Saat ini total aset guru ada 12,8 kuadriliun. Setara dengan ekonomi negara maju. Kerja bagus. Aset tetap kuserahkan untuk kamu kelola. Bisa membantu pembangunan negara atau membantu rakyat miskin. Baik, aku patuhi perintah guru. Besok seleksi penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Ikut aku pergi melihat. Terima kasih, guru. Andika bukannya manfaatkan koneksi Rachel untuk bantu kita berkembang, malah biarkan dia boikot kita. Anak durhaka yang besar di gunung tetap gak bisa dijinakkan. Apa Andika sadar akan kesalahannya dan pulang sendiri? Suruh dia kembali ke asalnya. Aku gak mau akui dia sebagai anak. Kalian siapa? Semuanya, namaku Bastian Yudana.
ketua aliansi Yudana dari negara Daksa. Apa? Kamu Pak Bastian yang mengalahkan ribuan musuh dengan kekuatan sendiri itu kah? Betul. Lalu yang ini? Aku di bawah komando Ketua Aliansi Pendekar nomor 1 Verina Susanto yang menjadi penanggung jawab upacara penguasaan hukum langit Dewa Abadi. Dewa Abadi? Ya, aku lewat sini merasakan aura Dewa Abadi Bima. Apa Dewa Abadi berada di sini? Dewa daratan terakhir di dunia fana dalam legenda. Dewa Abadi Bima. Maksudmu? Dia di rumah kami? Iya. Bahkan aku masih bisa merasakan betapa dekatnya hubungan Dewa Abadi sama kalian. Apa? Kenapa? Aku ada salah bicara. Ini... Dewa Abadi memang pernah datang ke rumah kami. Meskipun kami nggak kenal Dewa Abadi, kalau bisa berhubungan dengan Dewa Abadi, keluarga Yadira pasti bisa bangkit lagi dan melangkah ke puncak dunia. Keluarga Yadira dekat banget sama Dewa Abadi. Sayang Dewa Abadi pergi karena ada urusan. Sebelum pergi dia sempat berjanji, kalau ketemu lagi, dia pasti bantu kami jadi konglomerat papan atas. Sayang sekali keluarga Yadira kena boykot. Khawatirnya kelak nggak akan bisa ketemu Dewa Abadi lagi. Kalian-kalian ini memang memiliki aura Dewa Abadi. Dan satu sumber pada dasarnya mirip. Mungkin kami berjodoh sama Dewa Abadi. Sebelumnya aku dengar guru terbelit hutang karma dan bertapa selama 3 tahun. Ternyata bertapanya di rumah kalian. 3 tahun? Benar, memang 3 tahun. Sayangnya kelak akan sulit ketemu sama Dewa Abadi lagi. Khawatirnya kami sendiri juga susah selamat. Berhubung Dewa Abadi pernah janjikan kekayaan dan status pada kalian, hari ini aku akan mewakilinya menunaikan janji itu. Segera kirim perintah, kasih dukungan dana ke grup Yadira. Baik. Terima kasih Dewa Abadi. Besok akan dipilih penyelenggara upacara penguasaan hukum langit Dewa Abadi. Seharusnya kalian nggak memenuhi syarat untuk ikut seleksi, tapi Dewa Abadi pernah janji sama kalian. Kelihatannya pasti keluarga yang setia dan adil. Kalau kalian mau, besok bisa ikut seleksi. Mau, kami mau. Aku akan undang orang yang berjasa pada guru. Begitu guru melihatnya, pasti akan senang. Semuanya, aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Ayo. Ketua Aliansi Yudana bilang 3 tahun. Kita menghidupi Andika selama 3 tahun. Mungkinkah Dewa Abadi Bima itu Andika? Itu gak mungkin. Kalau dia Dewa Abadi, masa bisa jatuh dari tebing? Lagi pula, ginjalnya juga diambil sama kita. Iya juga. Kayaknya Ketua Aliansi Yudana yang salah. Salah gak masalah. Yang penting, dia bisa buat keluarga Yadira bangkit kembali. Dana 200 triliun bagi Ketua Aliansi Yudana bukanlah apa-apa. Iya. Ayah, ibu, keluarga kita hampir hancur di tangan kakak. Untuk ada bantuan Ketua Aliansi Yudana. Jangan sebut dia di depanku. Suatu hari nanti, ku buat dia tanggung akibatnya. Sekarang, yang terpenting itu kemunculan Dewa Abadi. Kita harus cari cara ikut upacara penguasaan hukum langit. Dan kesempatan mandi dalam cahaya ilahi. Sehingga keberuntungan melekati tubuh dan membuka akar dewa. Konon 1000 tahun lalu, orang yang beruntung mandi cahaya ilahi itu seorang pengemis. Setelah jadi kultivator, dia menguasai langit dan bumi dan disembah ribuan orang. Kalau keluarga kita bisa jadi penyelenggara upacara penguasaan hukum langit ini, maka berkesempatan dapat penghargaan. Selain itu, kita juga berkesempatan mandi cahaya ilahi. Andika didukung Rachel. Terus kenapa? Anakku sehebat ini pasti akan dipilih Dewa Abadi menjadi dewa. Itu sudah pasti. Semua ini seharusnya dibuat dari meteorit Mars. Setiap butirnya bernilai miliaran, sangat berharga. Air dewa memang hebat. Mengentus saja sudah bikin segar bugar. Nyamannya. Dewa Abadi memang hebat. Di lokasi seleksi penyelenggaraan upacara penguasaan hukum langit. Yang datang ini harusnya bos dari berbagai industri. Gak sangka ada hari di mana keluarga Yadira
bisa berdiri bareng mereka. Yang di kiri itu keluarga warisan bela diri pemimpin generasi 4 keluarga Yudhana. Yang di sampingku ini pendiri mobil Humi. Orang nomor 1 di bidang mobil EV. Di kanan itu, Pak Sony. Dia kepala desainer pesawat dan jet tempur Nagata di negeri Daksa. Ilmuwan top global. Ini keluarga apa? Kok belum pernah lihat? Kita rebutan habis-habisan baru bisa dapat kuota seleksi. Setauku mereka keluarga Yadira yang belum lama ini diboikot grup Waluyo. Ternyata grup Yadira. Seingatku keluarga kalian nggak penuhi kualifikasi buat ikut seleksi. Ketua aliansi Yudhana yang undang kami secara pribadi. Kenapa? Kamu keberatan? Gak berani. Lumayan tahu diri. Harap tenang. Aku adalah wakil ketua aliansi, Yudhana. Master Bulan Merah Verina Susanto. Ketua ada urusan penting. Baru akan datang setelah seleksi selesai. Jadi, seleksi kali ini dipimpin olehku. Apa ini? Dewa Abadi datang sendiri. Semua ikut aku menghadap Dewa Abadi. Beri hormat pada Dewa Abadi. Semuanya berdiri. Wah, inikah kekuatan Dewa Abadi? Dewa Abadi? Kalian lihat, orang itu mirip Andika. Kalian lihat? Orang itu mirip Andika. Andika? Mana? Tadi masih di sana. Harusnya salah lihat. Harusnya salah lihat. Kukira itu Andika. Ibu, jangan bercanda di saat begini. Master, Dewa Abadi mana? Kenapa aku nggak lihat? Dewa Abadi hanya datang untuk memeriksa seleksi penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Dia nggak akan muncul sekarang kalau salah satu dari kalian belum terpilih. Begitu rupanya. Kok keluarga Yadira bisa ada di sini? Keluarga Yadira nggak manusiawi ini. Apa pantas berada di sini? Kuusir mereka sekarang juga. Segala sesuatu sudah ditentukan langit. Ikuti saja kehendak langit. Harap tenang. Para kepala keluarga berdiri melingkari telaga cakra. Lainnya mundur. Seleksi segera dimulai. Ibu pergilah. Aku? Baik, karena anakku pembawa hoki, aku selalu beruntung. Aku pergi ya. Yeay. Ini pusaka Dewa Abadi, mutiara spiritual dunia. Nanti aku akan masukkan ke telaga cakra. Untuk aktifkan airnya, siapa menciduk air yang pancarkan cahaya 5 warna, dialah yang dipilih Dewa Abadi sebagai penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Seleksi resmi dimulai sekarang. Aku sudah tunggu 30 tahun hanya untuk hari ini. Ternyata nggak jodoh. Wah, menyala. Menyala. Air di tanganku menyala. Air di tanganku menyala. Selamat Bulina. Kamu dapat pengakuan mutiara spiritual dunia dan terpilih sebagai penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Terima kasih atas rahmat Dewa Abadi. Aku nggak akan kecewakan kalian dan siapkan upacara dengan baik. Mutiara spiritual dunia akan membantu ibu menata lokasi upacara. Baik, aku pasti akan siapkan upacara untuk Dewa Abadi sebaik mungkin. Pantas saja ketua aliansi Yudhana suruh ibu ikut seleksi. Kami terlalu picik. Maaf, Bulina. Bulina, sebentar lagi kamu jadi orang kepercayaan Dewa Abadi. Jangan lupakan aku. Aku juga. Bisa terpilih sebagai penyelenggara, berarti keluarga kami sudah mendapatkan pengakuan Dewa Abadi. Mulai sekarang, keluarga Yadira pasti bisa jadi keluarga nomor 1 di dunia. Ini juga berkat pembawa hoki di keluarga kami Cakra Yadira yang suruh aku ikut seleksi. Aku baru bisa dapat pengakuan dari mutiara spiritual dunia. Ini pastinya putra Bulina Pancakra. Benar-benar tampan dan berbakat. Prestasi kedepannya pasti luar biasa. Setelah dapat pengakuan dari Dewa Abadi, Andika dan Rachel nantinya bahkan gak pantas jadi anjingku. Anakku Cakra sudah tentu hebat. Nanti pas ketemu Dewa Abadi, aku pasti mengatakan kebaikan kalian. Mutiara spiritual dunia? Kenapa memilih Lina? Dia ibu kandungku.
Waktu mengandungku, dia terkena auraku. Ditambah aku tinggal di keluarga Yadira selama 3 tahun. Mungkin Mutiara mengira dia orang terdekatku. Nggak bisa. Orang yang hianati guru nggak pantas ikut upacara. Apalagi jadi penyelenggara. Nggak bisa, akan kubatalkan status mereka. Nggak perlu. Asalkan mereka serius mengurusi upacara, nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Baiklah. Kamu Dewa Abadi. Andika, kenapa kamu di sini? Kalian jangan salah paham. Dia bukan Dewa Abadi tapi anak durhaka yang kami usir dari rumah. Kukira Dewa Abadi. Bulina, karena ini urusan keluarga ibu, kami nggak akan ikut campur. Kenapa? Apakah kalian juga datang ikut seleksi penyelenggara upacara penguasaan hukum langit? Orang sekaya Rachel Waluyo, kok nggak terpilih? Anak durhaka, kamilah yang terpilih jadi penyelenggara upacara. Selamat kalau begitu. Kita pergi. Andika, bukan. Kakak, aku tahu kamu marah karena iri padaku. Kalau waktu itu kamu nggak pergi, mungkin kehormatan hari ini juga jadi bagianmu. Kamu memanfaatkan grup Waluyo untuk memojokkan keluarga Yadira. Sekarang kami terpilih sebagai penyelenggara. Dengan dukungan Dewa Abadi, mau bangkrutkan grup Waluyo cuma butuh 1 kalimat. Terus, kalau segitu yakinnya, Dewa Abadi yang kalian sebut itu akan bantu kalian. Dewa Abadi nggak bantu kami, masa bantu kalian? Andika, sekarang kamu berlutut minta maaf sama kami. Atau kamu juga akan kuboikot. Tertawa apa? Aku menertawai diriku sendiri. Kenapa baru sadar? Betapa bodoh dan tololnya kalian. Anak durhaka. Makin jadi kamu. Kamu berani pukul aku? Kenapa kamu terpental? Kakak, bukankah cuma minta maaf? Lagian kamu duluan yang bikin salah. Sekarang kamu bahkan berani pukul ibu. Aku tahu, ayah dan ibu sama aku dari kecil. Kamu pasti iri sama aku. Begini saja, aku nggak minta maaf dari Cakra kamu. memang anak yang pengertian. Nggak kayak anak durhaka yang tak tahu diuntung. Andika, kamu ganggu Cakra. Bahkan rebut Mega dari dia. Sekarang malah pukul aku. Kalau kamu nggak minta maaf, nanti kulaporkan kamu ke Dewa Abadi. Hati-hati nyawamu terancam. Suruh aku minta maaf, takutnya kamu nggak sanggup terima. Kamu? Apa kamu mau bunuh aku? Roda karma berputar, setiap perbuatan ada balasannya. Bukan nggak dibalas, cuma belum waktunya. Bagus. Nggak mau ngaku salah, malah kutuk aku. Kamu benar-benar jahat. Kamu berani hina guruku? Jelas kalian duluan yang menipu perasaan guruku demi donor ginjal buat Cakra. Terus dorong dia ke jurang, kalian palsukan kecelakaan, terus curi ginjalnya melalui operasi. Masih bilang itu salah guruku? Kalian yang selalu putar balik fakta. Itu satu-satunya nilai Andika. Masih bisa dimanfaatkan, berarti dia masih guna. Kalau enggak, dia cuma sampah. Andika, kamu nggak mati? Sekarang kamu dan Cakra sama-sama baik. Semuanya senang. Kamu masih dendam sama kami. Masih mau pukul aku. Picik sekali kamu ini. Jadi, kedua kakiku kalian lumpuhkan, dan ginjalku diambil. Itu kabar bahagia bagi kalian. Kalau nggak punya kekuatan sihir untuk pulihkan tubuh, aku sudah sakit parah dirawat di RS dan selamanya hidup menyedihkan. Aku hanya cuma ambil 1 ginjalmu. Kami masih kasih kamu hidup mewah, menghidupimu selama 3 tahun. Bukannya terima kasih malah dendam ke kami. Cukup! Nggak ada waktu buang energi ngomong sama kalian. Minta maaf sesulit itu. Baik, kalau begitu jangan salahkan kami balas dendam padamu. Semuanya, tolong bantu kami. Boykot grup Waluyo. Bantu keluarga Yadira. Hancurkan bedukung anak durhaka ini. Aku dukung Bulina. Kami dukung grup Yadira. Aku dukung grup Yadira. Aku dukung grup Yadira. Aku dukung Bulina. Harus boikot grup Waluyo. Merasa dirimu orang terkaya. Jadi nggak ada yang berani sentuh. Kalian berani sekali. Aku sarankan semuanya jangan terburu nafsu, atau konsekuensinya sulit kalian tanggung. Jangan bilang nggak diperingatkan. Bagus sekali omonganmu. Sejak kapan anak durhaka juga seberani ini? Hari ini, seleksi penyelenggara upacara penguasa hukum langit Dewa Abadi. Ini peristiwa besar kenaikan Dewa Abadi. Ada giliran kamu membual di sini. Ini Master nomor 1 di bawah komando Ketua Aliansi Yudana, Master Verina. Andika, antek-antekmu sama sekali bukan apa-apa di hadapan Aliansi Bela Diri. Master Verina pimpin ribuan pasukan. Kekuatan tempurnya peringkat 5 di negeri Daksa. Meskipun kalian didukung grup Waluyo yang sekaya apapun, kalian hanyalah semut di depan Master Verina. Sejak kapan Bastian mencari wanita sebodoh ini untuk dijadikan master? Bocah ini berani banget ngomongnya, hah?
Sekarang grup Yadira akan ikut hancur gara-gara orang ini. Iya. Sombong banget kamu. Pengawal. Ada. Grup Yadira sekarang bersandar pada Dewa Abadi dan Pak Bastian. Bersandar pada kekuatan dan kekuasaan absolut. Sedangkan kamu bersandar sama grup Waluyo yang segera diboikot dan bangkrut. Apa hakmu teriak-teriak melawan kami? Guru, statusmu istimewa. Jangan ikut campur urusan duniawi. Serahkan padaku. Mencampuri urusan duniawi? Kamu pikir kamu siapa? Meskipun grup Waluyo benar-benar diboikot dan dibuat bangkrut, kalian gak pantas suruh guruku minta maaf. Apa kamu anjing peliharaan Andika? Andika, kamu berani pukul aku? Bastian gak bisa urus anak buah. Biar aku yang urus. Kamu gila. Tahu aku siapa? Habislah, kakak sudah buat Master Verina marah. Apa kesempatan seleksi yang susah didapat ini akan dibatalkan? Masa dibatalkan? Anak durhaka, kesempatan ini kami dapatkan dan perjuangkan dengan susah payah. Jangan coba-coba merusaknya. Hari ini aku harus menghajarmu. Prajurit, maju. Pukul sampai dia mengaku salah. Kamu berani lancang sama guruku? Guru, serahkan padaku. Kamu bereskan. Kamu pikir dirimu orang terkaya di dunia, terus kami gak berani pukul kamu. Pendukung kami itu Bastian Yudana. Iya, kami gak akan murah hati sama wanita. Andika, kalau kamu gak minta maaf, kami patahkan kaki antekmu ini. Coba saja. Master Verina, kusarankan sebaiknya kamu telepon Bastian, supaya gak salah singgung orang. Master Verina, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa anak durhaka ini? Aku paling tahu. Pengawal, hajar dia. Kuat sekali. Kuat sekali. Satu lambaian tangan bikin bawahan ketua aliansi jadi begini. Ini gimana dia melakukannya? Di bawah komando ketua aliansi setiap orang setara 100 orang. Kok bisa dikalahkan sama Andika dengan mudah? Kenapa? Aku ibumu. Kamu mau pukul aku? Kamu harus bersyukur pernah menjadi ibuku. Atau dengan perbuatanmu ini, aku gak akan maafkan dengan mudah. Kakak, kenapa kamu bisa sekejam ini sama orang-orangnya Pak Bastian? Andika, kamu pukul mereka berarti mencoreng muka Master dan Dewa Abadi. Berani sekali kamu melakukan ini. Jelas-jelas kalianlah yang terus-menerus menekan orang. Sekarang malah lempar kesalahan ke kami. Rachel, gak perlu urusan sama tikus-tikus ini. Tikus, pendukung kami itu, ketua aliansi, dan Dewa Abadi. Mereka sosok yang gak bisa kalian usik. Pendukungmu, cuman orang terkaya. Dibanding Dewa Abadi, kayak langit dan bumi, semua maju bareng aku. Patahkan kedua kakinya dan lempar keluar. Begitu cara Bastian mengajarimu menyalahgunakan kekuasaan. Hah, kenapa dia berani pukul Master Verina? Andika, kamu cari mati. Master Verina akan bertindak. Andika, kamu pasti mati. Kamu... Tamparan ini untuk wakili Bastian mendidikmu baik-baik. Kamu harus bersyukur bisa dididik olehku. Orang bego yang salah gunakan kekuasaan. Kenapa bisa begini? Andika, kamu berani pukul aku. Sungguh berani sekali. Pak Bastian akan segera datang. Kamu tunggu saja. Pak Bastian akan jatuhkan hukuman dewa. Meski Bastian datang, dia nggak akan berani ngomong gitu. Cepat suruh anak buahmu diam. Kalau sampai terdengar Pak Bastian, kesempatan upacara yang susah payah keluarga Yadira dapatkan akan kamu hancurkan. Gak bisa bantu, cuma bisa merusak. Dibesarkan di luar memang bikin pusing. Kalau Bu Lina pusing, boleh pergi sekarang. Kamu masih berani buat owner di sini? Kamu nggak takut Dewa Abadi marah dan turunkan hukuman dewa? Siapa berani melawan Dewa Abadi? Pak Bastian itu pengikut Dewa Abadi yang paling setia. Perbuatan kalian ini tinggal tunggu amarah Pak Bastian. Pak Bastian, ini orangnya. Membual di lokasi, berulang kali nggak hormat sama penyelenggara upacara. Kalian tangkap dia. Kubuat dia tahu konsekuensinya menyinggung aku. Pak Bastian, kami sudah putus hubungan sama anak durhaka ini. Jangan karena menghormati kami, terus ringankan hukumannya. Kenapa bengong? Tangkap orang ini, serahkan ke Pak Bastian. Berhenti. Pak Bastian, keluarga Yadira sudah putus hubungan sama orang ini. Nggak usah kasih ampun. Aku suruh kamu pimpin seleksi, bukan suruh kamu buat onar. Pak Bastian, kenapa kamu pukul aku? Yang buat onar itu Andika Yadira. Iya, Pak Bastian. Orang yang pantas dipukul adalah Andika penuh kebohongan.
Pak Bastian, tolong Bapak sendiri yang tangkap Andika. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Atau kalau Dewa Abadi tahu dan menyalahkan kita nggak sanggup menanggungnya. Diam! Pak Bastian. Bisa-bisanya kamu sebut nama Dewa Abadi. Dewa Abadi, bagaimana menangani orang-orang ini? Apa? Dia Dewa Abadi. Bastian, jangan kasih tahu ke mereka identitasku sebagai Dewa Abadi, supaya aku nggak kena karma lagi. Iya juga, keluarga Yadira materialistis. Aku seharusnya nggak ambil inisiatif sendiri dan membongkar identitas guru. Pak Bastian, maksudmu dia Dewa Abadi? Maksudku, Dewa Abadi ada di suatu tempat dan melihat kemari. Bisa-bisanya kalian berteriak-teriak pada guruku dan sebut namanya. Oh, aku kira anak durhaka dari keluargaku ini Dewa Abadi. Pak Bastian, apa Anda salah orang? Tadi Anda panggil Andika dengan sebutan guru. Iya Pak Bastian, kakakku tumbuh dewasa di gunung. Ijazah universitas pun gak punya. Bagaimana bisa mengajari Anda? Kakak, cepat jelaskan ke Pak Bastian. Jangan sampai terjadi salah paham. Identitas guruku, apa bisa kamu ragukan? Pak Bastian, meskipun Andika itu gurumu, kamu nggak boleh menyakiti Pak Cakra. Karena orang desa ini, keluarga Yadira ini pilihan Dewa Abadi sebagai penyelenggara. Bastian, didik baik-baik bawahanmu. Mohon guru mengampuni, aku akan segera menghukum Verina dan tegas sama bawahan. Kesalahan kayak gini nggak akan terulang lagi. Verina, kamu dipecat. Pak Bastian, aku sudah 5 tahun di aliansi bela diri. Kamu mau pecat aku? Diam! Verina, mulai sekarang kamu dicopot dari jabatan dan dibuang ke pulau terpencil. Semua hartamu disita, pengawal bawa dia pergi. Pak Bastian, Pak Bastian, Pak Bastian. Habislah. Anak durhaka ini ternyata punya identitas ini. Pak Bastian setega ini sama bawahannya. Nasib kita bukannya lebih parah. Habislah. Apakah kakak akan buat keluarga Yadira bangkrut lagi? Andika si anak durhaka yang pengkhianat. Jelas-jelas dia itu punya banyak koneksi yang bisa dimanfaatkan buat kembangkan keluarga Yadira. Malah disembunyikan dari kami. Nggak pernah anggap kami keluarga. Kalian berani lancang sama guruku. Sampaikan perintah, boikot grup Yadira secara global. Kalau ada siapapun berani kasih bantuan, berarti dia melawan aliansi bela diri. Baik. Pak Bastian, jangan. Diam! Keputusanku, mana bisa kamu ragukan? Pak Bastian, Andika Yadira adalah anak kandungku. Keluarga kami bertikai, gak perlu repotkan Anda dengan perang besar-besaran. Anak durhaka, katakan sesuatu. Kak, hanya karena masalah kecil ini, gak perlu sampai buat kita bangkrut kan? Kita sudah putus hubungan. Nasib kalian, apa urusannya? Aku ini ibu kandungmu. Pak Bastian, coba lihat dia yang gak hormat sama orang tua. Mana pantas jadi gurumu. Jangan sampai tertipu anak durhaka ini. Iya Pak Bastian, kakakku tumbuh dewasa di gunung. Perilakunya sangat buruk. Demi cari makan, dia bisa bohong apapun. Iya, kami jemput Andika dari gunung. Kasih makan enak. Dia terus ganggu Cakra dan mau rebut pacara Cakra. Iya Pak Bastian, kalau waktu itu Cakra nggak hibur aku habis alami hal-hal ini, aku mending mati saja. Mega, aku yang gak bisa lindungi kamu. Pak Bastian, kakakku sejak kecil kekurangan kasih sayang. Apa yang gak bisa dia dapatkan pasti direbutnya. Putar balik fakta, mempermainkan benar salah. Selama 3 tahun baru sadar kalian tikus-tikus seperti ini. Salahkan mataku dan hatiku buta. Andika, kami susah payah membesarkan kamu 3 tahun. Kamu tega ngatain kami tikus. Nggak tahu terima kasih. Kalian bikin rencana selama 3 tahun dan hampir bunuh guruku. Kalian malah pura-pura baik dan putar balik fakta. Kalian munafik. Apa? Kalian ternyata mau bunuh guru yang berjasa padaku. Apa? Sebenarnya bagaimana ini? Mereka mendorong guru ke jurang, patahkan kedua kakinya, dan saat guru dalam kondisi kritis, mengambil ginjal guru untuk dikasih ke Cakra. Ternyata merencanakan menjebak guruku demi kepentingan pribadi. Cakra. Nggak sangka, kenyataannya begini. Demi anak angkat, sampai menyakiti anak kandung sendiri. Keluarga ini benar-benar aneh. Harimau ganas saja masih sayang anak. Kalian gak pantas jadi orang tua. Andika anak kandungku. Apa salahnya aku suruh dia donor ginjal buat Cakra? Lagi pula mereka sekarang baik-baik saja. Bukankah semua senang? Andaikan aku bukan dewa, atau hanya orang biasa, kedua kaki lumpuh dan ginjal diambil, pasti sudah mati. Kakak pasti benci aku, makanya gak mau menyelamatkanku. Dia cuma mau aku mati. Pak Bastian, kalau Anda bersedia investasi ke keluarga Yadira, kami bisa akui Andika lagi.
dan kasih sayang yang cukup. Jadi dia nggak perlu iri sama Cakra. Diam kamu! Keluarga Yadira menyalahgunakan kekuasaan. Sebab kejahatan dilakukan pasti menipuku untuk menepati janji. Orang jahat begini gak pantas jadi keluarga guruku. Di dunia ini, kok ada orang seperti kalian? Sekelompok orang gak tahu malu. Nona Rachel, jangan asal ngomong. Keluarga Yadira bisa dipilih Mutiara Spiritual Dunia sebagai penyelenggara, itu berarti dapat pengakuan Dewa Abadi. Keluarga Yadira tentu keluarga yang setia dan adil. Andika, kamu yakin mau lihat Bastian serang keluarga Yadira? Andika, kalau kau bisa buat Pak Bastian investasi ke keluarga Yadira, aku akan biarkan kamu rasakan kemuliaan upacara penguasaan hukum langit. Kalau kinerjamu baik, aku masih bisa ajak kamu pergi bersama menghadap Dewa Abadi. Jangan keras kepala. Ini nggak baik untuk kalian. Andika, aku kasih tahu, grup Yadira nggak boleh bangkrut. Atau aku akan memanfaatkan kekuatan Dewa Abadi, bikin kamu dan orang-orangmu menanggung akibatnya. Gak bisa jaga mulut. Apakah kalian tahu pacar penguasaan hukum langit diselenggarakan untuk siapa? Ini bagaimana? Anak durhaka, apa yang baru saja kamu lakukan? Buang-buang energi. Bereskan. Baik. Keluarga Yadira berperilaku buruk. Gak pantas jadi penyelenggara upacara penguasaan hukum langit. Dengan ini mengumumkan untuk mencabut status penyelenggara. Tarik mutiaranya. Hah? Jangan. Kemarikan. Mutiara spiritual duniaku. Mutiara spiritual dunia. Mutiara spiritual dunia hilang. Ibu, kita nggak akan dapat penghargaan dari Dewa Abadi. Gagal mandi cahaya ilahi. Gak bisa. Mandi cahaya ilahi bisa buat orang dapat keberuntungan melekat di tubuh. Terlepas dari debu dunia dan buka akar dewa, kita harus dapatkan mandi cahaya ilahi. Anak durhaka, investasi nggak usah. Tapi status penyelenggara jangan sampai dicabut. Cepat suruh Pak Bastian tarik perintahnya. Dengan begitu, kamu dan Cakra sama-sama jadi anak kami. Kakak, kita akan segera menjadi kepercayaan Dewa Abadi. Cepat suruh Pak Bastian kembalikan mutiara spiritual. Dengan begitu kita berdua bisa sama-sama menguasai dunia. Surat putus hubungan menuliskan, nggak akan minta hak dan keuntungan atas nama keluarga. Kita sudah lama putus, nggak perlu dibahas lagi. Kamu benar-benar setega ini. Usir mereka. Baik. Pengawal. Hah? Andika. Jangan. Andika, adikmu Cakra harus dapat mandi cahaya ilahi. Kau lepaskan kami saja. Omongan ayah dan ibu cuma emosi. Maafkan ayah dan ibu. Kami hanya berharap adikmu baik-baik saja. Keluarga Yadira naik level. Jangan tarik aku. Andika, aku mohon padamu. Aku bersujud padamu. Lepaskan kami, bisakah? Andika. Kakak, aku salah. Aku nggak akan bersaing sama kamu lagi. Sayang. Nah. Cakra kamu kenapa? Sayang. Kalau kamu kenapa-napa, gimana aku dan ayahmu hidup? Sayang, David masih di rumah menunggumu. Jangan sampai kenapa-napa. Cepat pergi ke rumah sakit. Benar-benar keluarga yang saling menyayangi. Guru, Cakra, ini kenapa? Organku mengandung kekuatan dewa. Orang biasa nggak akan tahan. Kalau mau pakai harus bayar harga. Tanpa izin guru, seenaknya pakai organnya. Syukurin. Segala sesuatu bicara karma dan reinkarnasi. Ada hal yang kalau dilakukan harus siap bertanggung jawab. Kalian semua mundur. Guru, sejak aliansi bela diri didirikan, sudah bongkar ribuan kelompok kriminal. Anggota tersebar di seluruh dunia. Setiap saat siap terima perintah guru. Nama Bastian bagaikan pedang tajam, tergantung di samping makhluk hidup. Menjaga kebenaran tetap abadi. Karena penyelenggara belum terpilih, ikut aku dulu ke lapangan upacara, menata susunan formasi. Baik. Hari ini berkesempatan lihat guru tata formasi. Kalau bisa paham sedikit, kekuatanku pasti naik beberapa tingkat. Di mana letak rahasia formasi ini? Ini memanggil energi positif langit bumi, membentuk formasi besar penghakiman perisai yang dapat mandi cahaya ilahi. Semuanya harus terima penghakiman, menampilkan baik buruk pada makhluk hidup. Penghakiman? Omongan Bastian sangat benar. Orang baik masuk formasi ini dan mandi cahaya ilahi, pasti akan dapat keberuntungan.
dan membuka akar dewa. Sedangkan orang jahat akan mendatangkan hukuman petir surgawi dan hancur menjadi abu. Dokter, Keluarga Cakra, tubuh Cakra mengalami reaksi penolakan parah. Dalam 3 hari harus pergantian ginjal, tapi sekarang gak ada ginjal yang cocok. Kalian juga cari cara, atau hanya bisa terima nasib. dokter, tolong selamatkan Cakra. Kami akan cari pendonor. Baik. Waktu sempit. Andika masih punya 1. Kita cari dia sekarang. Tapi ayah, Andika sekarang benci banget sama kita. Dia mau kasih ginjal satunya ke Cakra. Dia harus kasih. Gak ada waktu lagi. Ayo. Guru, keluarga Yadira kurang ajar. Bastian sudah membawa mutiara spiritual dunia cari penyelenggara upacara. Biarkan kami masuk. Kami mau ketemu Andika. Andika. Siapa kasih kalian masuk? Bu Rachel, mereka maksa masuk. Aku nggak bisa halangi. Pergilah. Andika, cepat ikut aku. Ginjal adikmu bermasalah lagi. Guruku bukan dokter. Ginjal Cakra bermasalah, kenapa cari dia? Hanya ginjalmu yang cocok. Sekarang Cakra kritis. Kalau nggak segera transplantasi, dia nggak akan bertahan. Cari orang lain saja. Aku sudah kasih 1. Kamu kan masih punya 1 lagi. Cepat ikut aku ke rumah sakit. Kasih ginjal satunya ke adikmu. Andika, asal kamu mau selamatkan Cakra, aku bisa rujuk sama kamu. Mega, kamu baik banget. Nona Mega, aku nggak berencana nikahi kamu lagi. Andika, Mega sudah sampai korbankan dirinya. Kamu mau apa lagi? Masa orang bisa segitu gak tahu malunya? Wanita jahat macam Mega sama sekali gak pantas dengan guruku. Andika, nggak ada waktu lagi. Apa kamu mau lihat Cakra mati di depanmu? Cakra akan mati kalau nggak transplantasi. Guruku nggak akan mati kalau kehilangan ginjal. Dia ambil ginjal pertama, bukannya masih sehat. Sekarang ambil yang kedua. Memangnya bakal gimana? Ekspresi apa itu? Apa aku salah ngomong? Bulina, tingkat kebodohanmu jauh melebihi bayanganku. Kamu ngawur apa? Apa ibumu salah? Pak Haryo, Bulina, kalian beneran bodoh. Organ tubuh manusia yang menjaga kehidupan berfungsi normal. Manusia hanya punya 2 ginjal. Tanpa ginjal gimana dia hidup? Tapi Cakra hampir mati. Aku bisa apa? Di mata kalian nyawa Cakra baru nyawa. Nyawa guruku bukan nyawa. Masa bisa seenaknya begini? Dia bisa pakai organ buatan. Tunggu kami cari donor ginjal cocok. Nanti dikembalikan Kalau lagi. begitu kenapa kalian gak kasih Cakra organ buatan? Nyawa murah Andika bisa dibandingkan dengan Cakra. Sampah kayak Cakra? Memangnya pantas disamakan dengan guruku? Orang macam dia mendingan mati. Hidup membahayakan masyarakat. Kamu, hatimu sekejam ini. Karena kami nggak bisa berbuat apa-apa sama grup Waluyo, kalian seenaknya begitu. Andika, kamu masih nggak mau ikut kami? Aku sujud padamu. Kamu itu ibunya. Apa haknya suruh kamu bersujud? Andika, kamu peka dikit. Adikmu sekarang. Cepat ikut kami, selamatkan dia. Pergi! Jauh-jauh dari guruku. Pengawal! Andika, ibu mohon. Ikut kami pulang selamatkan Cakra. Kalau Cakra sampai mati, ibumu juga tidak mau hidup lagi. Terserah. Kenapa aku bisa lahirkan makhluk berdarah dingin kayak kamu? Mati pun kamu akan masuk neraka tingkat 18. Kenapa? Siapa pukul aku? Sudah mau mati, masih lancang sama guruku. Maju! Kalian ngapain? Aku ayah kandung Andika. Karena kamu ayah kandung, makanya lebih jahat. Seret dia keluar. Kasih pelajaran. Andika, kamu suruh orang pukul ayahmu. Gak peduli hidup matinya adikmu. Kamu akan kena karma. Diam! Seret mereka keluar. Dalam radius 250 km dari grup Waluyo, jangan sampai ada keluarga Yadira. Atau kupukul setiap ketemu. Baik. Andika. Tunggu. Malam ini, aku akan ke rumah sakit. Guru, jangan pergi. Kenapa bengong? Seret keluar sekarang. Cepat pergi. Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Asal Andika mau donor ginjal. Meski ibu mati pun sepadan. Cakra tertolong. Tapi Bu, kenapa Andika tiba-tiba berubah pikiran? Apa mau kasih kita
harapan palsu, terus ke rumah sakit buat aja kita. Dia berani. Gimana kalau Andika ingkar janji begitu sampai rumah sakit? Nggak mau donor ginjal ke Cakra. Dengan kemampuan kita juga nggak bisa apa-apain dia. Iya. Keluarkan setengah harta keluarga Yadira. Undang Master Wolfie. Orang ini kekuatan tempurnya 3 besar di negeri Daksa. Bastian nggak ada. Nanti ginjal Andika mau nggak mau harus dia donorkan. Konon tabib jenius Herman Wiyamo sudah datang lebih awal kota Zaman mengikuti upacara penguasaan hukum langit. Mega, kamu cari cara undang dia untuk operasi Cakra. Kalau ditangani tabib jenius, pasti nggak akan muncul reaksi penolakan. Baik, ayah ibu, aku segera undang dia. Guru serius mau donor ginjal ke Cakra. Guru sudah putus ikatan sama keluarga Yadira, nggak perlu pikirin mereka. Aku donor ginjal. Dia harus sanggup hidup buat pakai Terus itu. kenapa guru? Cakra ambil ginjalku. Sudah waktunya dikembalikan. Benar juga, orang kayak Cakra, seorang penjahat, memangnya pantas pakai ginjal guru. Sudah waktunya diambil kembali. Tuan, Bu Rachel, tabib jenius Herman minta bertemu. Mungkinkah tabib jenius nomor 1 dunia, Herman Wiyamo? Konon ilmu medisnya bisa hidupkan orang mati. Suruh dia masuk. Baik. Guru, apa tabib Herman murid guru juga? Iya. Waktu kecil keluarganya hancur. Aku kasihan sama dia. Lalu ku kasih tahu tentang keadilan dan ku ajari ilmu pengobatan untuk menyelamatkan umat manusia. Guru, kamu segera terima dan kuasai hukum langit. Murid khusus datang menghadap. Baik. Kamu perhatian. Karena sudah datang 2 hari lagi ikut sama kami ke lokasi upacara. Baik. Cakra, jangan takut. Andika segera datang. Begitu dia datang, kita akan seret dia masuk ruang operasi supaya donorkan ginjal untukmu. Ayah, ibu, kakak begitu lincah. Apa kita bisa tangkap dia? Kami sudah gadai semua harta. Buat sewa 100 pengawal terbaik dan master bela diri. Sehebat apapun Andika, begitu datang, pasti tertangkap. 1 lantai ini penuh orang kita. Asal dia berani datang, seekor semut pun nggak bisa lolos. Kami juga sudah undang tabib jenius nomor 1 di dunia, Herman Wiyamo. Dengan adanya dia transplantasi ginjal ini, nggak akan ada reaksi penolakan. Ayah, ibu, Mega, terima kasih. Mereka sudah bangkrut, cuma bisa bantu cari ginjal Andika. Dan undang tabib jenius. Kamulah anak yang paling kami cintai. Kamulah masa depan keluarga Yadira. Sayang, kamu harus cepat sembuh. Putramu tunggu kamu pulang. Keluarga Yadira bangkrut kehilangan pendukung. Habis melakukan transplantasi ginjal, aku mandi cahaya ilahi di upacara Dewa Abadi. Begitu berhasil membersihkan diri dan buka akar dewa, kusuruh keluarga Yadira jauh-jauh dariku. Andika segera datang. Kita keluar dulu. Cakra, panggil kami kalau butuh apa-apa. Haryo, Lina, apa maksud kalian? Andika, asalkan kamu donor ginjal ke Cakra, maka nggak akan terjadi apa-apa. Kalau nggak, jangan salahkan aku bersikap kejam. Kalian ini bukan minta tolong, ini jelas mau paksa. Ini karena Andika terlalu banyak berbohong buat melawan Cakra. Sampai keluarga kami nggak percaya dia. Ini juga buat pastikan, nggak ada kegagalan. Lagi pula anakku Cakra tubuhnya berharga. Nggak boleh ada kesalahan. Asal kamu mau donor ginjal ke Cakra, para pengawal ini nggak akan apa-apain kamu. Kamu mau ancam guruku pakai orang culun kayak mereka? Kalian kebanyakan berhayal. Andika, kalian cuma berdua. Mau melawan 100 pengawalku di 1 lantai penuh. Terlebih lagi, para pengawal kami ini semuanya mantan tentara bayaran. Semuanya orang kejam yang tega bunuh orang. Peka sedikit, mau masuk sendiri atau kusuruh pengawal ikat dan bawa masuk. Kalian cermat banget demi Cakra. Tapi suruh aku donor ginjal, itu sama saja bahayakan dia. Cakra adalah anak kesayangan yang kami besarkan. Tentu harus selalu memikirkan dia. Ginjalmu cocok sama Cakra. Apa bahayanya? Kayaknya kamu memang gak mau donor ginjal. Dasar anak durhaka. Cepat donor ginjalmu ke Cakra. Bulina, kamu salah. Aku datang bukan untuk donor ginjal. Sudah kuduga dia akan ingkar janji. Ibu, gak ada waktu lagi. Cepat suruh pengawal maju. Masih bengong apa? Giring Andika masuk ruang operasi. Lancang! Siapapun berani bergerak, berarti melawan grup Waluyo. Siapa berani halangi? Pukul saja! Siapa berani halangi? Pukul saja! Kenapa dia sehebat ini? Gak apa-apa.
Satu lantai ini ada lebih dari 100 pengawal. Sekarang semua ke sini. Mana orangnya? Dengar nggak? Sekarang semua ke sini. Kita sudah tanda tangan kontrak. Kamu harus patuhi. Cepat! Jangan tunggu lagi. Ruang perawatan di sana. Kalian tempatkan 20 pengawal. Di ruang perawatan sini, kalian tempatkan 18 orang. Lalu, di sana, dan di sana. Ditambah yang terbaring di lantai. Total 108 orang. Bagaimana kamu tahu? Ibu, sebenarnya kita tempatkan berapa orang? Ada 108 orang. Semua ditebaknya dengan benar. Andika, gimana kamu tahu rencana kami? Soalnya sebelum datang, aku sudah singkirkan mereka semua. Nggak mungkin. Jadi Andika, kamu ke rumah sakit untuk buat onar? Andika, aku nggak tahu kamu pakai cara apa. Kamu lawan orang-orang ini. Terus, kamu mau lawan adikku juga. Segitu bencinya kamu pada adikmu. Dia sudah dirawat di rumah sakit. Kamu masih mau bahayakan dia? Orang jahat mengadu duluan. Jelas-jelas kalian yang mau serang duluan dan bahayakan guruku. Kalau bukan karena anak durhaka ini nggak mau donor ginjal, mana mungkin kami serang dia? Jelas Andika yang egois. Malah lempar kesalahan ke kami. Di mata kalian, nyawa Cakra itu nyawa. Dan nyawa guruku bukan nyawa. Kami mau ginjalnya, bukan nyawanya. Paling setelah transplantasi ginjal, kami cari ginjal lain buat dia. Cakra sekarang begitu menderita. Sebagai kakaknya, Andika bantu sedikit sudah sepantasnya. Kalau bukan karena ginjalmu ini bisa sembuhin Cakra, siapa yang sudi? Siapa? Siapa pukul aku? Mega, gak ada yang pukul kamu. Apa kamu halusinasi? Ibu, tapi mukaku sakit banget. Pasti ulahmu. Berani sombong lagi, ku sobek mulutmu. Dia itu istri adikmu. Kalian saling cinta selama 3 tahun. Kamu sama sekali nggak ingat masa lalu. Kalian tipu, bohongi, dan sakiti aku. Masih mau aku ingat masa lalu apa? Modal sedikit kekuatan fisik jadi lupa keluarga. Keluarga jadi rahasia hidup kamu 3 tahun. Hari ini, apa maksudnya di atas orang hebat? Masih ada jagoan. Nak, jangan terlalu sombong. Aku hari ini mewakili orang tuamu untuk mendidikmu. Asal undang orang, kau pantas lawan aku. Bocah, kurang ajar. Master bela diri kecil, mau tantang guruku. Semut nggak goyang pohon. Kamu kira kamu petarung dunia? Master Wolfie, kekuatan tempurnya 3 besar di negeri Daksa. 3 tahun berturut-turut juara bela diri. Hari ini, hajar anak durhaka yang egois dan tak berperasaan ini. Setelah dijatuhkan, saat diikat di meja operasi, lihat apa dia masih bisa sombong. Demi Cakra, kalian benar-benar halalkan segala cara. Sayang sekali, semuanya sia-sia. Mohon Master Wolfie turun tangan. Jangan kasih ampun. Kalian tenang saja. Ada orang merasa dirinya kuat, tapi nggak berani di hadapanku. Berisik. Sampah, ku bayar kamu kemari, bukan buat lihat kamu dipukul. Cepat berdiri. Tadi aku ceroboh. Lagi. Tadi aku ceroboh. Lagi. Nggak tahu diri. Kekuatanku. Sebenarnya kamu siapa? Ini, mana mungkin? Inikah cara terakhir kalian? Hanya master bela diri yang kekuatan tempur peringkat 3 masih bermimpi kalahkan guruku. Nggak mungkin. Kamu orang udik dari gunung. Kok bisa sehebat ini? Apa Master Wolfie ini bukan yang asli? Nggak berarti. Jangan sombong. Sudah bertarung selama ini, kamu pasti sudah kehabisan tenaga. Master Wolfie, ku kasih komisi 10 kali lipat. Maju barengan. Aku sudah sadar. Harimau ganas pun sayang anaknya. Uang kotor kalian. Aku nggak mau. Kita pergi. Kalian jangan pergi. Balik. Habisi dia. Bulina, sudah ku bilang, tanggung akibatnya. Kalau berani macam-macam denganku. Andika, kamu gila? Mau hajar ibu kandung sendiri? Nggak takut kena karma? Karma? Kalian yang harusnya kena karma. Andika, tabib jenius segera datang. Kamu bisa lawan orang-orang ini. Tapi kamu nggak akan tahan. Bubuk pelunak tulang punya tabib jenius. Tabib jenius? Maksudmu Herman Wiyamo? Iya, Herman itu tabib jenius nomor 1 di negeri Daksa. Pernah selamatkan dunia dengan 1 resep dan sembuhkan sakit parah. Dengan tabib Herman menangani operasi Cakra, Cakra pasti sembuh. Herman nggak bisa selamatkan Cakra. Omong kosong. Anak durhaka liar ini berani mengutuk Cakra. Memang begitu kenyataannya. Tabib jenius akhirnya datang juga. Andika, kamu pasti mati. Jangan sungkan.
Tabib jenius, kami yang undang Anda, bukan anak durhaka ini. Kalian bilang siapa anak durhaka? Dia. Andika ini modal kekuatan fisik yang hebat, seenaknya salah gunakan kekuasaan. Dia nggak hanya pukul Master Wolfie, juga mau serang keluarga kami. Benar, tujuannya adalah menyakiti pasien Anda, siksa adiknya sendiri. Kalian putar balik fakta lagi. Jelas-jelas kalian mau ambil ginjal guruku. Makanya undang para pengawal ini. Tabib jenius, jangan dengarkan omong kosong mereka. Andika ganggu Cakra. Buat penyakit lamanya kambuh lagi. Makanya harus transplantasi ginjal. Kalian pikir semua orang sebodoh kalian yang akan percaya omongan sepihak kalian? Tabib jenius, lihat. Andika ini masih berniat putar balik fakta. Tabib jenius, Anda harus bela kami. Benar atau salah, aku bisa nilai sendiri. Aku hanya percaya pada guruku. Tabib jenius, apa katamu? Guru tabib jenius, tokoh yang mengabdi pada umat manusia itu. Kenapa aku nggak lihat? Di mana? Siapa? Yang dia maksud, aku. Apa? Kemampuan gak seberapa, ambisi lumayan besar. Kamu kira semua orang di dunia ini muridmu? Andika, kamu gurunya Bastian Yudayana masih bisa dimaklumi, tapi nggak mungkin kamu gurunya Tabib Jenius. Guru Tabib Jenius itu tokoh besar yang mengguncang dunia dan setinggi langit. Mau pura-pura? Ilmu pengobatannya, semua aku ajarkan langsung. Cukup! Berapa umurmu? Berapa umur tabib jenius? Apa namanya kalau bukan berlaga? Aku nggak berniat lanjut berdebat sama kalian. Diam! Tabib Jenius, Anda juga merasa Andika agak kelewatan kan? Tolong keluarkan bubuk pelunak tulang. Kami akan bantu Anda kasih dia pelajaran. Kalau mereka bukan orang tua kandung guru, pasti akan kusuruh mereka rasakan bubuk pemakan tulang. Tabib Jenius, jangan emosi dulu. Andika ini masih berguna buat kita. Jangan sampai rusak karena dipukul. Keluarkan bubuk pelunak tulang, cukup kasih dia sedikit pelajaran. Iya, serahkan pada kami saja. Anda sudah lewati perjalanan jauh ke kota zaman. Pasti capek banget. Istirahat baik-baik. Tabib jenius, setelah dia donor ginjal ke Cakra, kuserahkan dia padamu. Terserah kamu mau apakan. Lampiaskan kekesalanmu. Kalian benar-benar anggap aku semut yang bisa kalian remehkan. Kamu singgung Tabib Jenius. Tabib Jenius bisa jatuhkan kamu dengan segenggam bubuk pelunak tulang. Kalau bukan semut, apa namanya? Semuanya diam! Guru, mereka benar-benar kelewatan. Izinkan aku. Kasih mereka pelajaran. Baik. Apa? Andika, gurumu? Tabib Jenius, kamu nggak salah. Dia bahkan nggak kenal tanaman obat. Mana pantas jadi gurumu? Diam kalian! Tabib Jenius, kamu tahu kenapa? Inilah bubuk lunak tulang yang kalian mau. Menghina guruku. Kayaknya kalian sudah bosan hidup. Aku bayar kamu kemari, bukan suruh kamu. Serang kami. Uang kalian, ku kembalikan semua. Cakra, gak bisa kusembuhkan. Jangan. Selain kamu, gak ada yang bisa menyembuhkan Cakra. Anakku Cakra, gak boleh kenapa-napa. Andika, apa kamu harus buat adikmu mati muda? Cepat kasih ginjalmu ke tabib jenius. Terus tabib jenius operasi dia. Herman, kamu dan Rachel jaga di sini. Baik, guru. Ranti, Andika, kamu apa? Jangan sakiti Cakra. Jangan biarkan siapapun masuk. Kalian, cepat kasih obat penawarnya. Andika ini hatinya kejam dan jahat. Cakra nggak boleh kenapa-napa. Tabib jenius, ini namanya bantu orang jahat. Kalau Cakra kenapa-napa, kamu anteknya. Kami suruh kamu datang buat sembuhkan Cakra, bukan bantuin Andika. Menyiksa Cakra. Kamu melakukan ini, reputasi yang kumpulkan bertahun-tahun pada akhirnya akan hancur. Guru cuma ambil barangnya, bukan berbuat jahat. Andika, kamu mau apa? Aku gak mau ginjalmu. Semuanya idenya ayah dan ibu. Aku mohon jangan sakiti aku. Aku datang mengambil kembali barangku. Andika, ini ginjalku. Kalau kamu ambil, aku gak bisa hidup. Andika. Cepat kasih penawarnya. Cakra, kamu kenapa? Jangan menakuti ibu. Andika, kamu apakan Cakra? Cakra bertahanlah. Cakra bertahanlah. Ayah dan ibu segera selamatkan kamu. Cakra.
Kalian mau bikin kami dan Cakra terpisah alam lain? Guru cuma ambil barangnya. Bukannya mau membunuh Cakra. Buru-buru apa? Cakra teriak kesakitan begini. Sebagai orang tua, kami bisa nggak khawatir. Gurulah anak kandung kalian. Demi anak angkat, kalian berulang kali sakiti dia. Kok bisa kalian pilih kasih begitu? Kami memang mau selamatkan Cakra. Aku praktik kedokteran selama 60 tahun. Belum pernah lihat orang tua pilih kasih dan seegois kalian. Andika, mana bisa dibandingkan sama Cakra yang baik dan berbakti. Cepat kasih penawarnya. Cakra nggak perlu kamu selamatkan. Kasih kami obat penawar. Cepat pergi. Sia-sia kamu itu tabib jenius. Cakra dibiarkan sekarat tanpa pertolongan. Malah bantuin si Andika brengsek. Berbuat semena-mena sama Cakra. Andika! Barangku nggak semua orang bisa pakai. Andika, kamu bisa ilmu hitam. Kamu sebenarnya siapa? Kamu sakiti anakku. Kamu akan kena karma. Ayo kita pergi. Andika, Cakra sudah masuk rumah sakit. Kamu masih nggak mau lepasin dia? Mana mungkin di dunia ada kakak sekejam kamu? Kamu pikir aku nggak berani nyerang kamu? Kamu pikir aku nggak berani nyerang kamu? Kalau Cakra kenapa-napa, ku kirim kamu ke neraka. Efek obat akan hilang setengah jam lagi. Keras kepala. Ibu, aku sepertinya bisa bergerak. Ayo, cepat kita lihat Cakra. Apa Andika siksa Cakra sampai mati? Sudah setengah jam. Entah apakah anakku bisa selamat. Cakra. Nak. Cakra, aku lihat dia. Cakra, kamu gimana? Tadi terjadi apa? Kenapa kamu teriak sampai sesakit itu? Cakra bicara. Jangan bikin aku takut, Cakra. Andika, merebut ginjalku. Apa? Cakra, perutmu nggak ada luka sama sekali. Nak, apa Andika pukul kepala kamu? Dia. Andika, dia bisa ilmu sihir. Cakra bangun. Jangan menakuti, ibu takut. Cakra. Tuan, Pak Bastian minta ketemu. Suruh dia masuk. Baik. Guru, aku nggak menemukan orang yang bisa diakui mutiara spiritual dunia. Dulu salahku, kasih keluarga Yadira ikut seleksi. Sudah kehendak langit. Aku sudah ditakdirkan sepenuhnya putuskan karma sama mereka. Di upacara penguasaan hukum langit. Upacara sudah dekat. Nggak boleh menarik lebih banyak karma. Biarkan saja mereka yang selenggarakan. Baik. Guru, mutiara spiritual dunia nggak akan memilih keluarga Yadira mandi cahaya ilahi kan? Mereka mana pantas? Aku akan cegah mereka. Nggak perlu. Ada hal yang sudah ditakdirkan. Cuma yang memiliki kebaikan ekstrim atau kejahatan ekstrim yang akan dipilih mutiara spiritual dunia untuk ikut mandi cahaya ilahi. Orang dengan kejahatan ekstrim juga bisa ikut mandi. Kalau orang dengan kejahatan ekstrim ikut, mereka cuma akan mendapatkan hukuman dan sangat menderita. Lebih parahnya lagi, akan datangkan hukuman petir 9 langit dan hancur jadi abu. Sedangkan orang dengan kebaikan ekstrim akan dapat penghargaan, keberuntungan melekati tubuh, dan buka akar dewa. Begitu rupanya. Rachel, kamu juga ikut ujian. Kamu bertahun-tahun mendirikan perusahaan, selalu fokus pada kegiatan amal. Sangat mungkin terpilih. Baik, Guru. Habis mandi cahaya ilahi, terus upacara menerima dan menguasai hukum langit. Selamat, Guru. Akhirnya mencapai kebenaran. Selamat, Guru. Akhirnya mencapai kebenaran. Mega? Ya? Obat dewa yang kamu minta beneran manjur. Kurang dari 2 menit, Cakra sudah bisa jalan normal. Iya, itu kehebatan master itu. Suruh Mega ikuti resep yang didapat secara kebetulan. Pakai darah jantung untuk dibuat obat. Benar-benar ada efek ajaib. Ayah, ibu, aku sekarang cuma bisa bergerak sementara.
Kalau mau sembuh total, aku masih harus ikut mandi cahaya ilahi. Kalau bukan Andika, kita sekarang penyelenggara upacara penguasaan hukum langit Dewa Abadi. Pengikut Dewa Abadi pasti bisa dapat mandi cahaya ilahi. Jangan sampai aku ketemu orang itu lagi. Pak Bastian datang. Pak Bastian, kenapa datang? Bukankah ini kotak tempat menyimpan mutiara spiritual dunia? Dewa Abadi kasih perintah. Penyelenggara upacara enggak berubah. Keluarga Yadira diminta segera dipersiapkan. Segala urusan upacara, jangan ada kesalahan. Baik, keluarga Yadira gak akan kecewakan kepercayaan Dewa Abadi. Kalau terjadi sesuatu saat upacara, kalian akan kutanyai. Benar-benar mutiara spiritual dunia. Dulu kita menyinggung Bastian Yudhana, kini penanggung jawab upacara Dewa Abadi tetap kita. Apa ini berarti Dewa Abadi sangat menghargai kami? Pasti Dewa Abadi memilih Cakra. Mau dia dapatkan mandi cahaya ilahi. Aku benar-benar orang terpilih. Mendapatkan mandi cahaya ilahi bisa dapat keberuntungan melekat di tubuh dan akar dewa. Dewa Abadi pasti tertarik sama Cakra dan mau buat Cakra terlepas dari debu dunia dan jadi dewa. Selamat dari bencana besar, pasti ada berkah setelahnya. Cakra benar-benar pembawa hoki. Andika, kamu sakiti aku sampai begini. Begitu aku dapat bintang keberuntungan, itulah saat kematianmu. Tapi ayah, ibu, dana keluarga Yadira sekarang gak cukup. Bagaimana caranya menyiapkan upacara penguasaan hukum langit? Ini kesempatan langka. Meskipun harus gadaikan harta keluarga Yadira, pinjam rentenir. Aku tetap akan buat upacara ini terselenggara dengan meriah. Asal kita sukses selenggarakan upacara dan dapat penghargaan Dewa Abadi, nanti masih takut gak punya uang. Aku akan gadaikan seluruh harta. Selamat datang. Fendi, lama gak ketemu. Bu Lina, katanya keluarga Yadira kesulitan ekonomi. Aku sudah suruh asisten investasi 20 triliun buat bantu grup Yadira lewati kesulitan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Cepat masuk ke dalam. Ibu, kita punya dukungan dana sampai ratusan triliun. Apa itu Nona Rachel? Apa itu Pak Bastian? Asal dapat perhatian Dewa Abadi, orang lain cuma pantas kita injak. Semua karena anakku beruntung. Dihargai Dewa Abadi, mereka baru bisa dekat sama kita. Kau yang kasih kemuliaan dan kekayaan tanpa batas ke keluarga kita. Andika, kenapa mereka datang lagi? Acara seperti ini, apa bisa dihadiri orang kampungan? Cuma bikin malu saja. Berhenti. Guru, Cakra harusnya sekarang lagi terbaring di rumah sakit kan? Ilmu sesat. Upacara penguasaan hukum langit Dewa Abadi cuma layak dihadiri bangsawan top dunia. Kamu punya undangan. Herman. Wajar tabib Herman punya kartu undangan. Tapi Andika itu orang kampung yang besar di gunung. Dia nggak berhak ikut. Upacara ada aturannya. Punya kartu undangan baru boleh masuk. Bu Lina, kamu mau balas dendam pribadi? Kartu undangan tabib Herman bukan milikmu. Tabib jenius, Anda jangan mau terus dibohongi Andika. Dia suruh Anda bawa dia ke upacara ini. Pasti ada niat buruk. Berisik! Kami sekarang orang kepercayaan Dewa Abadi. Kamu berani pukul anakku? Dasar tua bangka. Andika nggak punya undangan, nggak boleh masuk. Kalau begitu lihat isi undangannya. Ini, kartu undangan ini, mana mungkin ditulis Dewa Abadi langsung? Mungkinkah Andika aslinya tokoh besar, tapi kita nggak tahu? Andika pasti bohongin ketua aliansi dan tabib jenius, suruh mereka bantu pasukan undangan. Bisa juga. Orang kaya apa, muridnya juga gimana. Salah gunakan wewenang buat kepentingan pribadi. Nanti pas ketemu Dewa Abadi, pasti aku laporkan. Karena kalian sudah lihat undangan, kami bisa masuk? Yang datang hari ini semuanya Pendeta Barata, penguasa negara Daksa, ketua sekte Lingi, dan tokoh besar lainnya. Sekarang Pak Bastian lagi jemput mereka. Kalau kamu berani buat owner, meskipun ketua aliansi dan tabib jenius gabung, mereka nggak bisa lindungi kamu. Mulai sekarang, keluarga Yadira adalah pengikut Dewa Abadi. Keluarga Yadira pasti jadi keluarga nomor 1 di dunia. Bu Lina, kapan mulai mandi cahaya ilahi? Kami sudah gak sabar. Waktu baik tiba. Waktunya ujian mandi cahaya ilahi dimulai sekarang. Kalau beruntung terpilih mandi cahaya ilahi,
pasti dapat keberuntungan melekat di tubuh dan naik ke langit menjadi dewa. Konon orang sebelumnya yang mandi cahaya ilahi dari kampung Emis yang langsung menjadi kultivator dan dihormati ribuan orang. Mohon semua peserta mengantri sendiri buat ujian mandi cahaya ilahi. Maju menyentuh mutiara spiritual dunia. Mutiara spiritual dunia akan menilai. Yang nilainya di atas 90 bisa menjalani mandi cahaya ilahi. Aku duluan. Pantas cuma satu orang yang bisa terpilih mandi cahaya ilahi. Nilai 90 ternyata nggak mudah. Semuanya nggak ada yang berhasil. ...95 poin. Ternyata ada 95. Guru, aku berhasil. Bu Rachel, kamu mulai dari nol langsung menjadi orang terkaya dunia. Sekarang juga dapat, habis mandi cahaya ilahi, mohon bimbingannya. Ujian belum selesai. Mungkin sebentar lagi masih ada yang nilainya lebih tinggi dariku. Nah, kamu dipilih Dewa Abadi untuk uji nilai. Pasti lebih tinggi dari bawahan Andika. Kamu ikut ujian, bikin malu mereka. Ibu tenang saja. Aku pasti bawa pulang nilai tinggi. Tabib Herman, kukira kamu hebat. Kamu pasti terlalu lama sama Andika dan ketularan sial. Kamu, habis aku selesai ujian, kubuat kamu tahu betapa hebatnya aku. Yes! Yes! Kejahatan Cakra ternyata sudah mencapai 99. Begitu kejahatan ekstrim mencapai 90. Saat mandi cahaya ilahi akan datangkan petir langit. Tubuh manusia biasa pasti mati. Cakra, anakku yang baik. Kamu hebat banget. Konon orang sebelumnya terpilih cuma 96 poin. Cakra, kamu beneran bawa hoki buat keluarga Yadira. Setelah Cakra menjalani mandi cahaya ilahi, keberuntungan meningkat pesat dan menjadi kultivator yang luar biasa. Keluarga Yadira kita pasti menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Setelah jadi kultivator, aku pasti langsung putus hubungan sama kalian yang bodoh ini. Kalian sudah nggak cukup pantas jadi orang tuaku. Pantas keluarga Yadira bisa tampil menonjol dengan status keluarga kecil di antara keluarga besar. Ternyata ada Pak Cakra, bukan Dewa Abadi Junior yang luar biasa bertalenta dan terkemuka. Dewa Abadi Junior, aku suka panggilan ini. Grup Fendi kamu kelak akan melindungi keluarga Yadira. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Dewa Abadi Junior. Guru, nilai Cakra 99 poin karena kejahatan. Ya, aku juga nggak sangka ternyata sudah melakukan kejahatan sebanyak ini. Sepertinya keluarga Yadira masih belum tahu soal syarat seleksi mandi cahaya ilahi. Sekarang sebahagia apa, nanti akan sehancur itu. Kebaikan dan kejahatan akan ada balasannya. Takdir langit nggak bisa dilawan. Kakak, kenapa kamu nggak ikut ujian? Dengan kemampuanmu, paling cuma dapat 60, meskipun nggak setinggi 99 poinku, nggak jelek juga. Andika, waktu bawahanmu Rachel dapat 95 poin, kamu senang banget ya? Sayang, masih jauh tertinggal dibandingkan Cakra. Cakra sejak kecil cerdas, pintar, dan berbakti. Dia orang yang paling dihargai Dewa Abadi. Benar, anak durhaka. Kalau kamu mampu, pergi ujian juga. Aku mau lihat kamu bisa dapat berapa. Nggak perlu. Kakak, nilai rendah nggak masalah. Aku sudah jadi langit-langit. Kamu nggak perlu bandingin sama aku. Habis aku mandi cahaya ilahi, pasti akan menikmati kemuliaan tak terbatas. Cakra lebih baik darimu. Belum ujian sudah dapat pengakuan dari Dewa Abadi. Sekarang ujian mutiara spiritual juga dapat 99 poin. Sedangkan kamu ikut upacara harus pakai bantuan dari Bastian. Kamu dari lahir cuma pantas jadi batu pijakan. Aku tahu, Andika. Kamu tahu kemampuanmu terlalu rendah. Kalau ikut ujian mungkin dapat di bawah 60. Identitas guru sangat mulia. Mana bisa dibandingkan dengan Cakra? Segala sesuatu harus menyisakan jalan cadangan. Sedangkan kalian sudah memblokir jalan kalian sendiri. Cakra diakui Dewa Abadi. Masa depannya cerah. Semuanya. Orang ini namanya Andika. Dia mantan suamiku, kakaknya Cakra. Karena iri hati dia selalu sudutkan suamiku. Hari ini, aku nggak cuma akan dapat keberuntungan mandi cahaya ilahi, membuka akar dewa dan jadi kultivator. Aku juga akan buat reputasi Andika hancur. Sebenarnya aib keluarga nggak boleh disebarluaskan. Tapi orang ini benar-benar nggak punya perasaan. Biarkan mereka ngomong.
Dulu Andika iri sama Cakra. Kami tegur dia beberapa kalimat. Dia langsung aja putus hubungan. Masalah kecil begini mau putus hubungan. Sama sekali nggak ingat budi kami besarkan dia. Benar-benar anak durhaka. Setelah dekat sama Rachel dan Pak Bastian, dia bukannya bantu keluarga kami, malah balas budi dengan kejahatan dan boikot grup Yadira. Membuat grup Yadira hampir bangkrut. Kejahatan kalian pada guruku sama sekali nggak disebut. Nggak merasa malu. Fakta di depan mata. Nona Rachel jangan bela Andika. Kalau aku punya anak kayak begini, sudah lama aku usir dari rumah. Keluarga Yadira baik hati. Kami tahu kakak tumbuh besar di gunung, nggak sekolah. Kupikir kalau dibimbing, dia pasti berubah. Siapa sangka ada orang yang terlahir dengan hati tercelah. Dididik kayak apapun sulit mengubah kebiasaan buruknya. Kecerdasan guruku menembus langit. Kamu pantas mendidiknya. Sebaliknya kalian orang-orang munafik berhati licik dan beracun. Kalian jemput guruku cuma demi donor ginjal untuk Cakra. Di antara saudara, sudah sepantasnya saling bantu. Kamu kok pelit banget sih? Ketulusan hati kami sudah terbuang pada anak durhaka sepertimu. Demi menebusmu, kami abaikan Cakra selama 3 tahun. Dan sayangi kamu sepenuh hati. Ini semua gak cukup. Cinta ini bagaikan racun arsenik, melumpuhkan kesadaran, membuatku lengah. Saat itu barulah kalian ambil ginjalku dan kasih ke Cakra. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu pakai ilmu sesat untuk rebut ginjalku. Kamu kultivator sesat. Ginjalku sudah kamu pakai, terus jadi milikmu. Andika, kamu berlatih ilmu sesat. Nanti Dewa Abadi datang, pasti akan kuminta dia hancurkan jiwamu. Dia kultivator sesat, dia melakukan kejahatan. Dia datang hari ini mau rusak upacara hukum langit Dewa Abadi. Dia berani, Dewa Abadi sangat kuat. Mana bisa dia bertindak semena-mena? Ibu, demi keamanan, sebaiknya Andika ditahan dulu. Benar, tangkap kultivator sesat ini. Tangkap! Bego, gampang terhasut. Mau dijadikan senjata sama orang lain. Omongan sepihak keluarga Yadira memang gak bisa dipercaya. Bu Rahel dan tabib jenius itu orang baik yang suka beramal. Mereka gak akan bantu kultivator sesat. Omonganku semuanya benar. Waktu itu Andika di rumah sakit, dia ambil ginjalku dari jarak jauh. Keluarga Yadira kami penyelenggara upacara pilihan Dewa Abadi. Cakra juga terpilih akan segera menjalani mandi cahaya ilahi. Sedangkan Andika dia terus menolak ujian. Siapa lebih bisa dipercaya? Jelas terlihat bedanya. Benar juga, Andika nggak berani ikut ujian, pasti takut identitas kultivator sesatnya ketahuan pusaka Dewa Abadi. Pak Fendi benar, Andika pasti kultivator sesat. Maaf membuat kalian tertawa. Andika anak kandungku, kami sedarah. Tapi dia sudah lakukan banyak kejahatan dan kultivator sesat. Dia pantas dihukum. Bu Lina jangan khawatir, ibu bukannya masih punya Dewa Abadi Junior? Ibu, masih ada aku. Terima kasih atas dukungannya. Nanti kalau ketemu Dewa Abadi, pasti akan minta Dewa Abadi membela kami. Hukum Andika! Hukum Andika! Hukum Andika! Hukum Andika! Andika, kamu masih bisa kabur. Kalian mau lawan aku, memaksakan diri. Herman, buat mereka sadar sedikit. Beraninya lancang sama guru, pantas mati. Tanganku sakit. Badanku sakit semua. Cakra, kamu gak apa-apa? Tabib Herman, kamu gila? Hentikan! Cuma hukuman kecil, lain kali berani ngomong kasar sama guru. Aku akan serius. Tabib jenius selama ini menolong orang, tiba-tiba menyerangku tanpa alasan. Melanggar hati nurani tabib. Dia pasti terpengaruh sama Andika. Kalau aku kultivator sesat, nyawamu sudah hilang. Masih berani ancam aku? Orang sepertimu sama sekali gak pantas ikut upacara penguasaan hukum langit Dewa Abadi. Hukum berat Andika si kultivator sesat. Dunia menjadi tentram. Semua orang cukup sandang pangan, tapi akal budi malah mundur. Raja Naga Daksa datang. Pak Bastian datang. Memberi hormat pada Raja Naga. Andika, lihat Raja Naga masih gak hormat. Seluruh umat manusia, siapa yang sanggup menerima sujudku? Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat, Raja Naga. Andika berani gak hormat sama kamu. Selain itu dia juga berlatih ilmu sesat. Anda harus hukum mati dia untuk mencegahnya. Mau hukum mati siapa? Andika, Raja Naga, Anda nggak usah buru-buru terima kasih. Hukum mati Andika dulu. Cari mati. Raja Naga, kenapa pukul aku? Semuanya, ikut aku sama-sama memberi hormat pada Dewa Abadi. Memberi hormat pada Dewa Abadi. Semuanya silahkan bangun, nggak perlu banyak formalitas. Gimana mungkin dia itu Dewa Abadi? Semuanya silahkan bangun, nggak perlu banyak formalitas. Hah? Andika, gimana mungkin dia itu Dewa Gak Abadi? mungkin! Kenapa Andika itu Dewa Abadi? Ternyata aku melewatkan suami Dewa Abadi. Aku nggak percaya. Dia orang kampung yang hidup di gunung. Aku nggak percaya. Pantas Bastian dan tabib jenius bisa jadi muridnya. Ternyata dia adalah Dewa Abadi. Dewa satu-satunya di daratan ini. Ternyata aku sudah mengusir anak sehebat ini dari rumah.
Kita punya keberuntungan jadi orang tuanya Dewa Abadi, tapi malah kita hancurkan pakai tangan sendiri. Sial, kenapa dia? Kenapa dia? Tadi kita bersikap kayak gitu ke dia. Keluarga Yadira pasti hancur. Meskipun Andika adalah Dewa Abadi, terus kenapa? Dia akan segera naik. Sedangkan aku dipilih Mutiara Spiritual Dunia untuk menjalin mandi cahaya ilahi. Aku seorang kultivator dan lebih punya masa depan dibandingkan penguasa dunia ini. Iya. Andika adalah Dewa Abadi. Sebenci apapun dia pada keluarga Yadira, dia harus adil dan jujur pada kita. Guru, apakah Damian mengingatkan guru upacara mandi cahaya ilahi sudah waktunya dimulai? Ada orang bicara nggak pantas dan kena peringatan. Tapi upacara mandi cahaya ilahi memang bisa dimulai. Bagi yang dapat skor 90 ke atas dari Mutiara Spiritual Dunia yaitu Cakra dan Rachel, harap segera menuju tengah lapangan. Upacara mandi cahaya ilahi akan segera dimulai. Cakra, mandi cahaya ilahi akan hukum kejahatan dan balas kebaikan. Kamu yakin? Andika, kamu mau balaskan dendam pribadi ke Cakra? Apa kamu nggak tahu seberapa penting mandi cahaya ilahi bagi Cakra? Seberapa pentingnya bagi keluarga Yadira? Apa kamu segitunya nggak bisa terima kami? Jangan harap bisa buat Rachel nikmati cahaya ilahi sendiri. Tadinya kukira sebagai Dewa Abadi, kamu bisa bersikap adil dan sopan. Ternyata kamu masih berperilaku picik. Yang ditanya Cakra, bukan kalian. Cakra, pergilah. Di siang bolong begini siapa berani berbuat sesuatu padamu? Aku ikut. Baik, mandi cahaya ilahi resmi dimulai. Memohon cahaya ilahi. Sakit. Lepaskan. Mandi cahaya ilahi ini. Aku gak mau. Cakra, lepaskan. Cakra, kamu kenapa? Andika, kamu apakan Cakra? Cepat lepaskan dia. Begitu memulai mandi cahaya ilahi, nggak bisa dibatalkan. Kamu pasti sengaja mandi cahaya ilahi yang sama. Kenapa di satu sisi matahari bersinar cerah, tapi di sisi lain mendung gelap? Cakra sudah melakukan banyak kejahatan. Langit dan bumi nggak terima. Oleh karena itu, mandi cahaya ilahi akan jatuhkan hukuman padanya. Gak mungkin. Konon orang yang dapat mandi cahaya ilahi nggak akan dapat hukuman. Pasti pilih kasih sama Rachel, mengakali susunan formasi. Wibawa Dewa Abadi, berani kalian singgung. Kalian belum pernah dengar mandi cahaya ilahi bisa jatuhkan hukuman. Bukan berarti nggak ada. Anjing sombong karena tuanya. Pasti Andika yang mengakali. Kalau enggak, kenapa Cakra sesakit ini? Berapa banyak kejahatan yang anak melakukan? Kamu tahu sendiri. Hukum karma akhir akan terbalas. Orang yang sudah lakukan banyak kejahatan menjalani mandi cahaya ilahi. Sama seperti digigit ribuan semut. Mana mungkin gak sakit? Guru sudah ingatkan sebelum upacara dimulai. Kalian yang paksa Cakra ikut. Mandi cahaya ilahi akan segera berakhir. Penghakiman segera dimulai. Susunan formasi akan pakai kekuatan mutiara spiritual dunia pada mereka kembali untuk kasih penghargaan atau hukuman. Penghakiman dimulai. Tangkap penjahat! Berhenti! Jangan lari! Terima kasih, kakak. Sini. Aduh. Pergi main sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Rachel sudah kirimkan bantuan untuk panti asuhan. Semoga daerah bencana bisa segera dibangun kembali. Semoga korban bencana bisa menjalani kehidupan yang baik. Baik sekali. Aku sekarang sudah bisa melihat masa depan Ketua Rachel menjadi pengusaha nomor 1 dunia. Ketua Rachel benar-benar cinta tanpa pamrih. Dengan pengusaha seperti ini, negara kita pasti ada harapan. Dulu suruh kamu bersama Andika supaya ciptakan syarat transplantasi ginjal untukku. Sekarang operasiku sudah selesai. Apa masih takut sama dia? Lina dan Hario yang bego itu. Percaya saja semua omonganku. Bahkan rencanaku mendorong Andika dari tebing. Mereka pun setuju. Ternyata Cakra yang curi ginjal Dewa Abadi. Nasi goreng, garam, merica. Benar. Ternyata kalian berani pilih kasih sama Andika.
Kalau gitu mati saja. Semua di keluarga Yadira cuma boleh jadi milikku. Hei, Cakra. Ginjalku diambil Andika. Kalau nggak cari cara, aku akan mati. Pergi carikan obat dewa untukku. Cakra, obat dewa itu butuh darah jantung manusia sebagai ramuan. Sedikit saja ceroboh, orang bisa mati. Kalau begitu kamu lihat mana yang lebih mudah dari Lina dan Hario. Singkirkan itu dulu. Kalau nggak ada cara, cari saja pembantu atau orang yang sendirian. Dengan begitu bukankah darah jantung bisa didapatkan? Cakra, kami anggap kamu anak kandung. Kamu malah selalu jebak kami. Kamu malah mau bunuh aku dan ibumu. Ketulusan hati kami sia-sia saja. Cakra, kamu sudah lakukan banyak kejahatan, masih berani melimpahkan semua kejahatan ke Dewa Abadi. Benar-benar belum pernah lihat orang segitu nggak tahu malunya. Jahat banget. Demi kamu, aku menyakiti anak kandungku. Demi kamu, aku jadi orang paling bego dan gak tahu apa-apa. Aku benar-benar pantas menerima ini. Aku pantas menerima ini. Sayang, kamu gak apa-apa sayang. Nak. Ibu salah. Cahaya ilahi muncul. Baik dan jahat terlihat. Rachel, kamu berbuat baik dan kumpulkan kebajikan. Dikaruniai kesehatan, umur panjang, dan keberuntungan mendalam. Bisa melangkah di jalan dewa. Terima kasih, Guru. Murid mematuhi ajaran memberi dengan luas kepada sesama. Sambaran bagus. Kakak, aku tahu salah. Aku nggak seharusnya menjebak ginjalmu. Aku benar-benar salah. Kakak. Ini ketetapan hukum langit. Meskipun dewa atau Buddha, juga nggak bisa lawan. Dia juga. Dia wanita jalan yang memecah belah, menghasut, dan merusak hubungan keluarga. Enggak, Andika, aku nggak seharusnya menipu perasaanmu. Aku salah, Andika. Lepaskan aku. Kesalahan yang dia perbuat melanggar hukum negeri Daksa. Kuserahkan padamu untuk menangani. Baik. Pengawal, bawa orang ini ke penjara. Tunggu putusan. Mau apa? Jangan pegang aku. Aku nggak mau. Andika, aku salah. Kasih aku kesempatan. Aku benar-benar sudah tahu salah. Andika. Mega Pirama, kamu pakai cara ilegal berencana mengambil organ orang lain. Kamu harus memikul konsekuensi hukum. Andika, tolong kasih aku satu kesempatan menebus dosa. Andika, aku benar-benar sudah tahu salah. Kalau begitu pergilah ke penjara untuk tebus dosa di sana. Bawa pergi. Andika. Selama ini, aku sudah melakukan apa saja. Guru. Rachel, kamu sudah bangkitkan akar dewa. Guru, apa Guru sudah waktunya naik? Iya. Andika, Ibu salah. Bulina, kamu salah apa? Kamu panggil aku apa? Baik, semuanya karena kesalahanku sendiri. Ibu benar-benar sudah tahu salah. Dulu Cakra bilang tubuhmu sehat, meskipun didorong dari tebing gak akan kenapa-napa. Tapi aku gak sangka sudah membuatmu patah kaki. Saat itu kondisinya bisa memburuk kapan saja. Kami juga terpaksa baru donorkan ginjalmu ke dia. Bicara sambil berdiri. Anda adalah dewa abadi. Gak akan membiarkan adikmu mati begitu saja, ya kan? Kalau aku bukan dewa, saat jatuh dari tebing, aku sudah mati saat itu juga. Aku benar-benar gak tahu. Kami semua tertipu sama dia. Kami kira dia lebih dewasa, lebih berbakti. Sedangkan kamu tumbuh besar di gunung dan gak dapat didikan. Jadi dari awal, kalian sudah pilih kasih. Bukan. Aku dan ayahmu tulus sama kamu. 3 tahun ini kalau kamu demam, aku dan ayahmu merawatmu dengan tulus. Tiap makanan yang kamu makan di rumah juga ibu masak sendiri. Dialah yang memecah belah hubungan kita. Pakai alasan sakit untuk menarik rasa simpati kami. Dia berkali-kali bilang, kamu targetkan dia.
Demi donor ginjal Cakra, kalian sudah halalkan segala cara. Kita sudah putus hubungan karma. Gak ada gunanya banyak omong. Waktu baik segera tiba. Semua penyesalan kalian bagiku sama sekali gak penting lagi. Dulu Cakra suruh Mega rayu kamu. Kami tahu ini melanggar akal sehat, tapi Cakra perlu menyelamatkan dirinya. Kami juga benar-benar gak ada cara lain. Kami waktu itu juga ragu. Kami nggak pernah berniat sakiti kamu. Kami semua terpengaruh sama omongannya. Makanya salah jalan. Bahkan waktu ginjalmu mengalami reaksi penolakan, kami juga pernah ada pikiran untuk mengganti ginjalmu yang satu lagi untuknya. Tapi kami nggak melakukan itu. Andika, kami salah. Aku yang bodoh. Juga bodoh. Cukup! Aku tahu kamu masih sayang kami. Andika, ibu benar-benar sudah tahu salah. Aku kedepannya nggak akan menyakiti anak kandungku demi anak angkat egois dan kejam itu lagi. Ayah yang bodoh. Ayah kena hasut orang jahat itu. Sampai gak bisa bedakan benar salah dan pilih kasih. Aku tahu telah melukai hubungan kita. Ayah mohon padamu. Maafkan kami. Pak Haryo, Bu Lina, kita sudah tanda tangan surat putus hubungan. Disaksikan langit dan bumi kita putuskan hubungan karma. Kita sudah seperti orang asing. Enggak, itu cuma sebuah perjanjian biasa. Di tubuhmu masih mengalir darah Surat kami. putus hubungan itu, kutulis kata demi kata dengan darah jantungku. Memiliki kekuatan dewa. Disaksikan langit dan bumi, diperkuat hukum alam. Kita sudah nggak ada hubungan. Tulis surat putus hubungan dengan darah jantungmu. Andika, begitu banyak yang kamu lakukan. Aku dan ibumu benar-benar gak tahu. Kasih kami satu kesempatan untuk menebusmu. Nah, Kalian berbuat salah, harus menerima hukuman. Meskipun kalian keluargaku, itu nggak terkecuali. Lakukan secara profesional. Guru, waktu bayi kenaikan sudah tiba. Waktunya guru naik. Dunia ini kusarakan untuk kamu jaga. Jagalah kebenaran di dunia. Aku selalu ingat ajaran guru. Sisa hidupmu kelak. Perbanyak berbuat baik. Langit dan bumi akan merasakan. Akan ada balasan berkah. Kalau ada perbuatan jahat, langit bumi akan menghukumnya. Kalian berdua, jaga diri baik-baik. Semuanya jaga diri. Aku pergi. Mengantar Dewa Abadi. Nah, Ibu salah. Aku pasti akan berubah jadi lebih baik untuk menebus dosaku. anakku. Kita gak bisa ketemu kamu lagi.